Teman-teman, halo semuanya. Nama saya Pavel Filipov, bersama saya di studio, atau lebih tepatnya di kantor Fedor Konstantinov. Dan hari ini kami memulai webinar kami untuk pemula. Pertama, giliran di mana kita akan membahas dasar-dasar proyek dirigible generasi baru. Generasi Anda dapat berpartisipasi di dalamnya. Partisipasi, bagaimana Anda dapat menjadi bagian dari bisnis ini, apa sebenarnya bisnis ini, dan kapan kita sedikit lebih. Kita akan mengangkat dirigible ke langit. Sebelum kita mulai, jangan lupa tentang aktivitas Anda. Nah, pada webinar terakhir, kami akhirnya melihat bahwa Anda dapat memberikan 200 plus suka kami, transmisi. Tetapi entah mengapa perlu terus-menerus mengingatkan tentang hal ini. Jadi teman-teman berikan like, lakukan repost, ingatlah bahwa proyek ini milik rakyat tergantung pada aktivitas Anda. Bagaimana ia akan berkembang dan seberapa cepat itu akan terjadi, peristiwa tertentu dalam proyek kami. Hari ini kami melakukan siaran langsung di RootUB, jadi Anda bisa menonton di sana. Jika Anda menyukai platform ini, di sana kami akan mengunggah video. Ikuti media sosial lainnya seperti kami saat ini, terutama di vContact di YouTube dan di RootUB. Nah, dan media sosial lainnya adalah Anda. Anda dapat melihatnya di deskripsi di bawah siaran ini untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa ajak teman ke sini. Tentang proyek kami belum tahu apa-apa. Hari ini akan menarik. Kami sendiri adalah perusahaan keuangan yang terpercaya. Kami adalah perusahaan keuangan Solar Group. Kami adalah platform investasi. Sekarang ada beberapa proyek investasi yang sedang berlangsung, dan kami bukan sekadar platform investasi dalam pemahaman klasiknya, kami adalah platform crowdfunding. Kami membiayai proyek dengan metode investasi kolektif, tetapi ini berarti bahwa setiap dari Anda memiliki modal dan dapat dengan lebih mudah bergabung dengan proyek kami. Kami sudah memiliki lebih dari 500.000 pelanggan terdaftar di platform kami, dan Anda bisa dengan mudah menjadi salah satunya, atau sudah menjadi mereka. Saat ini dalam proyek kami dengan demikian secara keseluruhan, jumlah hampir 100 juta dolar berhasil dikumpulkan, yaitu sekitar 94 juta. Tahun ini kita sudah melampaui angka yang sangat indah, yaitu 100 juta. Kami telah ada selama 7 tahun. Selama waktu ini banyak hal telah dilakukan. Sekali, secara khusus saat ini kita berada di tahap penyelesaian proyek pertama kami, Sovelmash. Dalam kerangka kami menciptakan rekayasa perusahaan di mana akan dikembangkan, dirancang, dan menghasilkan motor listrik yang paling efisien di dunia. Di sana kita berada di tahap akhir. Sekarang kita akan berbicara tentang kita. Proyek investasi berikutnya diluncurkan hanya dalam 2 bulan lalu, di mana kita akan membangun seorang pemimpin baru yang berpengaruh dan inspiratif di dunia konstruksi dirigible dan juga lebih dari itu. Dan tidak hanya itu, dan tentu saja sebelum memulai proyek kedua, kami telah mencari berbagai pilihan untuk waktu yang cukup lama. Kami mencari tepatnya apa yang cocok untuk kami, adalah apa yang akan menarik bagi Anda. Dan Fedor Konstantinov justru yang menjawab untuk kegiatan ini, untuk arah ini. Dan pertanyaan pertama, menanyakan Fedor mengapa berhenti pada sebentar saja. Topik ini tentang dirigible. Salam semuanya sekali lagi. Ya, Pas, setiap kali saya harus menjelaskan mengapa, ya, sekali saja, ya. Saya akan bercerita karena bintang-bintang begitu bertepatan sekali lagi, saling cocok. Karena itu, ini adalah Sergei Semyonov, Direktur Utama Perusahaan Solar Group, dan ini dari Pavel Filipov pada awalnya. Saya menerima tugas mengenai kriteria proyek yang harus dipenuhi dengan lebih detail. Harus memilih dan menemukan yang berikutnya. Dan salah satu kriterianya adalah proyek, teknologi, dan kolektif harus mampu membentuk seluruh industri dengan cara yang sangat efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dan biji kecil itu yang sangat dimana perlu diinvestasikan ini adalah untuk kolektif. Dalam pengembangan memberikan banyak hasil luar biasa, pohon yang sangat subur. Dirigible kemungkinan adalah yang paling besar, dan sangat mungkin adalah yang paling besar dari semua jenis. Semua proyek yang saya pertimbangkan, kami dengan Anda mempertimbangkan semua. Mereka yang menghubungi kami secara mandiri, siapa yang kami temukan secara langsung dan pribadi, ini adalah yang paling besar dan paling keren. Sekali, dua, nasib balon memang seperti itu, bahwa pembangunan mereka dibiayai dengan dana yang sangat besar untuk proyek ini. Metode dan teknik serta cara kolektif, rakyat umum, dan di Jerman juga membangun dirigible seperti itu. Hindenburg mengumpulkan 1 mark dari setiap orang Jerman di sana, dan di berbagai wilayah dan di seluruh penjuru Uni Soviet yang luas. Komsomolskaya Pravda yang terkenal mengumpulkan informasi penting. Dirigible berhasil mengumpulkan 2, dan orang Prancis mengumpulkan pada tahun 1800-an, dan terus-menerus sedikit demi sedikit orang Inggris berkumpul, dan tema ini benar-benar sangat menarik bagi masyarakat. Namun jika menurut misalnya
Mengapa demikian? Karena banyak lembaga analisis negara yang terkemuka dan berpengaruh bertemu kesimpulan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam logistik transportasi, menambahkan solusi baru ke dalam sistem. Dan ini adalah solusi baru, ini adalah dirigible. Semua negara telah sampai pada hal ini. Mereka sudah meletakkan fondasi itu. Tiongkok, seluruh dunia di sana, 22 institusi penerbangan negara yang terkemuka, mereka mempersiapkan para spesialis. Mereka sudah mengangkat perangkat tahun ini ke udara, mendapatkan lisensi dan sertifikatnya untuk produksi massal. Ini hampir merupakan salinan. Ini adalah sesuatu di antara Rusia kita, AU-3P dan New Zeppelin yang terkenal dari Jerman. Di suatu tempat, mereka berhasil membuatnya di tengah-tengah. Orang Perancis membangun dirigible, orang Amerika membangun dirigible, orang Inggris. Sudah dikatakan dalam seri mereka, Airlander akan diluncurkan di seluruh dunia. Industri pembuatan dirigible telah dimulai, dan begitulah kami memiliki. Di negara ini ada perancang yang aktif, insinyur yang aktif, ilmuwan yang menggeluti penerbangan udara. Kami telah terlibat di dalamnya sepanjang hidup terus, dan ada kolektif saja yang benar-benar mampu mewujudkannya, tetapi berada saja tanpa pendanaan, lebih tepatnya berada tanpa pendanaan. Semua orang bekerja di sana mencari nafkah, di mana siapa tema penerbangan, siapa di sana, korporasi lain yang sudah pensiun di sini. Dan kami berhasil menggabungkannya sehingga kami memiliki permintaan seperti biasanya secara umum dari orang-orang. Ada pertanyaan kemana perginya dirigible jika melihat statistik. Menurut permintaan Yandex, di sana muncul lebih dari 100.000 permintaan setiap bulan hanya di Yandex. Dirigible, apa itu dirigible? Kemana perginya? Dirigible, ini adalah minat yang sangat hidup. Jika melihat di YouTube, berapa banyak tampilan dan bagaimana cepat mengumpulkan video apapun yang keluar tentang dirigible, orang-orang sangat tertarik dengan dirigible dari sisi ini. Sedikit orang-orang tertarik pada dirigible. Semua negara mulai memproduksi dirigible mereka. Kami memiliki tim yang mampu membangun dirigible, tidak ada pendanaan. Kami memiliki Solar Group yang mencari proyek dapat menyediakan pendanaan. Menurut saya pada dasarnya semuanya tepat waktu. Oleh karena itu dirigible, indeed. Kamu tahu membayangkan itu, seperti itu, dan di sini ada dirigible. Katakan kata tentang apa itu, apa fitur dari cara penerbangannya, dan di mana ia umumnya digunakan dalam berbagai konteks dan situasi. Ya, saya bisa saya rasa memahami bahwa dirigible menggunakan kekuatan Archimedes. Seluruh volume ini akan kita isi dengan gas pengangkat, sebelumnya menggunakan hidrogen, kemudian mulai menggunakan helium. Saat ini akan menjadi helium secara eksklusif. Dan inilah helium terperangkap. Volume ini menciptakan gaya angkat, dan pada kekuatan angkat ini tidak perlu menghabiskan energi. Jika dibandingkan dengan helikopter atau pesawat, dengan cara yang sama, helikopter perlu terus memutar baling-baling, menghabiskan bahan bakar, tetap berada di atas. Pesawat perlu terus-menerus menciptakan kecepatan propulsif agar gaya angkat pada sayap muncul. Dia tidak bisa berhenti, dan dia juga pakai bahan bakar. Dan dirigible naik ke atas dengan mudah, secara gratis, kondisional. Kita memiliki sebuah anti-gravitator yang sangat gratis. Jelas bahwa untuk menciptakan kekuatan propulsif di sini terdapat baling-baling pada sekrup, akan menghabiskan bahan bakar dan listrik di sana. Jelas bahwa dia memiliki dahi yang besar, perlawanan relatif terhadap pesawat dan helikopter, tetapi meskipun begitu tetap sajalah, tetap dirigible. Dianggap sebagai moda transportasi udara yang paling aman dan dengan ukuran tertentu yang memang paling ekonomis. Jadi zona penerapan ini kemungkinan yang benar-benar sangat luas. Apakah ada beberapa poin utama yang bisa disorot? Atau yang paling menarik atau yang paling menguntungkan? Dia pertama-tama terbatas hanya pada kesadaran manusia, inertness of thought, dan juga model ekonomi di dalam yang proses ini berusaha untuk berkembang. Secara keseluruhan, imajinasi bisa menjadi tak terbatas hingga sampai sangat suka contoh ini, yaitu bahwa ini bisa menjadi pusat medis terbang, langsung sebuah poliklinik yang seringkali berpindah-pindah untuk melayani masyarakat di daerah terpencil. Dan di sana silakan memberikan layanan kepada masyarakat. Ini adalah penerapan tidak sepele dari dirigible, dan paling sepele di internet bagi semua, diatur. Ini adalah pengangkutan barang berat berukuran besar yang sangat sulit untuk mengangkut di sana melalui jalan-jalan yang sangat sempit dan berliku, rel kereta api, karena itu sangat besar. Dia tak peduli itu besar, dia ini dapat terbang ke atas tanpa memerlukan bandara.
pabrik pembuat, mengangkat barang besar yang tidak terukur, dan langsung ke tempat yang tepat. Misalnya, ini adalah semacam menara pengolahan minyak, bawa dia langsung ke lokasi penggunaan dengan hati-hati. Layanan seperti itu tidak dapat diberikan oleh siapapun. Dirigible bisa. Mereka bisa sangat kecil, dan juga tentang zona aplikasi. Ini adalah drone kecil yang sepenuhnya dalam varian tanpa awak melakukan pemantauan kota, hutan dan badan air, serta wilayah sekitarnya, batas dan juga segala sesuatu. Mereka juga bisa berukuran sedang, umumnya seringkali seperti truk besar, atau bahkan lebih besar, secara kondisional, yang melaksanakan logistik pengangkutan barang ini bisa sangat besar hingga sekitar lebih klinik terbang, hotel terbang, atau seperti pesawat khusus seperti yang ada di kami negara ini bertugas transportasi roket peluncur dari pabrik pembuat ke pelabuhan luar angkasa. Dan transportasi ini sangat sulit dilakukan mengingat bahwa semua roket pada dasarnya dibuat dengan hati-hati. Di bagian Eropa Rusia peluncuran di timur, kami membangun di sisi itu dengan cermat. Mereka mengangkut roket ke sana secara ekonomis efisien, dengan cara yang sangat efisien dan terencana, memastikan setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, dan aman hanya di dirigible saja. Mereka bisa begitu. Jadi apakah stratosfer juga terpisah? Stratosfer adalah impian banyak sekali orang. Nah, ini adalah pengganti kelompok satelit yang berfungsi sebagai pengganti utama dalam sistem komunikasi. Dirigible dapat digunakan di sekitar bumi. Saat itu, ia memiliki kapasitas angkut maksimum, ia dapat mengangkut barang-barang yang benar-benar besar. Ia dapat digunakan pada ketinggian di atas 5 km. Di sana sudah ada atmosfer yang lebih tipis, di sana ada angin yang sedikit berbeda, dan kemudian ia bisa menjadi cepat. Jadi di sini dalam lapisan yang padat, dia tidak kecepatan seperti itu, 150 secara kondisional km per jam. Itu yang bisa diharapkan hingga maksimum 200. Pada jarak 5 km diharap untuk dengan kecepatan yang lebih tinggi hingga mencapai sekitar 400, mungkin lebih dari itu, atau bahkan lebih tinggi lagi, stratosfer, platform stratosfer, arah yang sangat menjanjikan. Sama seperti yang dilakukan oleh satelit komunikasi jarak jauh, penginderaan bumi dan lainnya seperti hanya saja jauh lebih murah. Untuk meluncurkan satelit ke orbit perlu membangun sebuah roket utuh yang sementara ini hanya diluncurkan ke atmosfer, dapat mendarat dengan aman, sedangkan yang lainnya jatuh dan melempar satelit ke orbit tertentu, dan di orbit ini dia bergerak, Anda tidak dapat perbaiki atau ganti. Dan banyak yang sepakat bahwa setelah membangun, sebagian besar dari mereka merasa dirigible stratosfer dengan melengkapinya dengan peralatan seperti itu dapat memberikan kompetisi sangat baik terhadap kelompok satelit dengan sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang teknik, karena Anda dapat memindahkannya tergantung di atas satu titik, di atas titik lain. Itu bisa mendarat kembali, melakukan perbaikan, pemeliharaan teknis, mengganti muatan berguna, mengangkatnya ke atas ini. Jauh lebih murah daripada peluncuran luar angkasa, roket, dan pembangunan satelit yang sangat baru. Jadi ya sekarang di internet ya sebenarnya ya tidak di internet di dunia, tetapi internet seperti cermin, di mana semuanya tercermin dengan sangat jelas dan detail. Sangat banyak startup yang meluncurkan wisatawan ke stratosfer, tetapi ini adalah sesuatu sangat kisah romantis, orang-orang menyukainya. Lihat, orang-orang akan terbang ke stratosfer, benar-benar sangat keren sekali, tapi semua orang dalam keheningan yang mendalam, semua orang berpikir bahwa orang-orang itu baik, tetapi tetap saja menduduki stratosfer dari sudut pandang penyediaan hubungan data. Inilah dia tujuan, karena lapisan uang yang sangat besar dan signifikan. Udara sibuk, ruang angkasa sibuk, stratosfer sedangkan masih kosong. Tetapi jika dibandingkan, maka tugas-tugas yang sama ini dapat dilaksanakan, dan untuk semua pesawat terbang yang sudah dikenal dan biasa, apa didapatkan dalam perbandingan dirigible itu lebih murah? Dibandingkan dengan apa? Misalkan jika kita berbicara tentang pengangkutan jumlah penumpang atau barang yang secara terbatas dibandingkan dengan helikopter Mi-8. Ya, tergantung pada dimensi dirigible. Dengan ukuran tertentu, dirigible akan menjadi transportasi yang paling murah serta ramah lingkungan dan efisien. Dalam perhitungan 1 ton per 1 kilometer, dia tidak boleh sendirian seluruhnya. Serangkaian dan seharusnya ada seluruh sistem transportasi, tetapi ia memiliki potensi besar menjadi yang paling tetap menjadi transportasi yang murah, yaitu efisien secara ekonomi. Jika dibandingkan dengan helikopter, jelas bahwa dirigible jauh lebih unggul. Lebih murah daripada helikopter dan pesawat terbang, termasuk
Dia dari dimensi sana sampai saya saja tidak akan berbicara secara umum dari dimensi dia. Sudah dengan truk mengenai efisiensi ekonomi yang sangat efisien dan dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan, berdiri dengan sangat tenang di satu anak tangga, dan dimensi di atas 100 ton sekitar 200 dan selanjutnya ini bahkan lebih efisien daripada laut, transportasi, dan itu yang paling murah. Dan kamu berbicara tentang bahwa perusahaan lain sekarang mencoba untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa dibilang memasuki perlombaan perusahaan-perusahaan dirigible ini, dan oleh karena itu kami mengatakan bahwa proyek ini dilakukan tepat waktu. Dia tidak bisa melakukannya nanti, seperti misalnya tidak ada gunanya untuk melakukannya sama sekali. Benar-benar contoh dari kegiatan saat ini. Perusahaan lain, ke arah mana mereka pergi? Jerman sudah lama mengembangkan pariwisata. Arah mereka mengoperasikan unit dengan hati-hati di sana. Zeppelinnya yang baru sekali lagi ini mengajak wisatawan untuk menikmati berkeliling danau yang indah di Friedrichshafen, dan mereka memiliki model ekonomi menguntungkan, ya sangat menguntungkan. Mereka punya banyak uang perusahaan, kaya, dan itu sudah cukup bagi mereka. Selain itu, mereka sebelumnya memproduksi satu dirigible pada usia 5 tahun dijual daerah tersebut, $20 juta untuk satu unit. Ini persis seperti itulah, dan merasa sangat nyaman sekali dan juga, tapi sekarang semua kenyamanan ini akan terdesak dari sisi China. Karena China telah memproduksi sebuah yang kira-kira sama dan memesan 10 lagi untuk tahun depan. Jika orang Jerman membangun 1,5 dalam tahun, China berencana untuk membangun 10 dan sejalan dengan maksud dan tujuan pemanfaatan yang sama dan sejalan pariwisata. Kini pariwisata domestik di Tiongkok. Namun setelah membangun 10 perangkat secara kasar meluncurkannya ke dalam pariwisata, mereka lihat apa yang mereka punya akan keluar sesuai dengan biaya produksi dan operasional. Pasti jauh lebih murah banding orang Jerman. Dan di sini orang Jerman harus bergerak lebih lanjut, sementara mereka tidak ingin bergerak. Sebelumnya ini adalah pariwisata di Cina. Bagi orang Inggris, Airlander juga merupakan bentuk pariwisata. Di sana dibicarakan itu bahwa ini akan menjadi perangkat seri dan seterusnya saja. Sementara dia di sana sendirian, saya belum menemukan kualitas baik. Saya belum pernah melihatnya terbang, tetapi dia terbang. Dia memiliki kegagalan di sana. Curan Anda sudah melihat. Di sana ada ganda 3 kali, jadi dia ke tanah seperti ini. Jadi saya memantul bola di pagar terjebak. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka telah belajar untuk menstabilkannya. Ini juga tentang pariwisata, tetapi ini adalah pariwisata VIP jika dalam rantai. Baris ini hanyalah tempat biasa seperti di pesawat. Kamu duduk melihat ke jendela, berjalan-jalan di sana, kabin keluarkan kepala ke jendela terbuka. Di Cina akan sama saja, jadi mereka sudah melakukan wisata VIP itu ketika mereka menjanjikan lantai kaca, sofa kulit, bar restoran, beberapa hal lainnya. Kabin dan perjalanan tidak 1 atau 1,5 jam di suatu tempat, di suatu lokasi, dan ke kutub utara secara kondisional. Ya, ini memang sangat mahal sekali. Tiketnya sudah mereka diumumkan penjualan terbuka dan tidak diterbuka, saya tidak tahu, sekitar $200.000. Sepertinya dari seseorang untuk satu perjalanan seperti itu. Sekali pariwisata untuk orang kaya. Sergey Brin, seorang tokoh terkenal di dunia, di Amerika sedang merakit dirigible, skema Zeppelin. Menurut yang lama, menurut skema Hindenburg, dia ingin mengumpulkan yang keras, yang terbesar, dirigible modern, dan dia merakitnya. Tetapi dengan karakteristik penerbangan dan teknisnya, lebih tepatnya, semuanya sudah sangat menyedihkan saja. Dia menyatakan bahwa ini akan menjadi dirigible penyelamat. Seperti di tempat kita, kebakaran hutan terjadi secara berkala. Masih ada kutu, badai, banjir, serangga, dan lain-lain yang mengganggu serta meresahkan. Ya, dia menyatakan bahwa dia akan menjadi penyelamat. Apakah dia akan bisa menjadi mereka? Pada akhirnya masih belum jelas. Tapi saya tahu bahwa Google tentu saja pasti memiliki rencana. Mereka ingin membangun dirigible tinggi untuk tujuan tersebut. Untuk menempatkan peralatan server di atasnya. Di sana ada udara dingin gratis. Namun generasi Holt itu sangat mahal sekali. Sangat sejarah untuk server yang sama atau lebih. Dan seterusnya. Mungkin mereka membangunnya untuknya tak ada yang tahu. Tidak mengatakan, kami akan menyediakan MCHS secara lokal. Tidak diketahui. Ada beberapa startup kecil. Ada satu lagi solar yang dikenal dengan namanya Airship. Orang Prancis berjanji untuk membuat sepenuhnya listrik pada panel surya, ramah lingkungan atau nol, jejak emisi dan lain-lain seperti itu. Mereka ingin jadi objek wisata.
Nah, sebuah startup telah diluncurkan Afrika dan sudah beroperasi semangat bersama dengan orang Prancis. Kami membuat sebuah drone kecil tanpa awak. Sama sekali kecil. Jadi, menurut para pengemudi dirigible, ini dianggap sebagai mainan. Jadi ini adalah drone dengan pengurangan aerostatik. Anda bisa menyebutnya sebagai dirigible. Ia digunakan untuk pengiriman obat-obatan dan alat kesehatan serta ke daerah terpencil. Sedikit beda penerapan. Juga satu sisi Eropa tidak. Nah, saya ingat bagaimana mereka juga melakukannya. Alat dengan pengurangan aerostatik yang dapat dikendalikan. Jadi kemungkinan besar ini memang adalah sebuah dirigible yang lebih banyak daripada orang Afrika. Mereka membuatnya untuk memantau jalur transmisi listrik. Juga drone pesawat tanpa awak untuk tujuan ini. Amazon memiliki paten yang sangat penting dalam teknologi, memberikan keunggulan kompetitif di pasar global, dan mendorong inovasi. Amazon telah memperoleh paten untuk gudang yang dapat terbang di udara dan berfungsi sebagai pusat distribusi. Dia sudah terbang di atas kota, sekali lagi, dan dari situ drone melakukan pengiriman titik. Dia melewati cincin dan mendarat kembali dengan hati-hati. Apakah mereka mulai membangunnya? Saya belum tahu. Kemungkinan kecil. Dirigible iklan masih digunakan di suatu tempat. Baru-baru ini, banyak orang bisa melihat di sana di Telegram menjadi viral. Sepertinya di Brasil, ada semacam kompetisi sepak bola amatir dan profesional yang terkenal di sana, mengangkat dirigible lokal dengan berbagai macam iklan yang menarik dan beragam, tim-tim dan menabrak gedung dengan hati-hati. Dirigible iklan, ya. Dulu mereka dibangun, sekarang mereka dimiliki seseorang. Apakah seseorang sedang membangun iklan sekarang? Sepertinya tidak. Meskipun teknologi telah berubah, negara sudah bisa dibangun sepenuhnya. Ditutupi dengan jaring LED. Ini akan menjadi semacam iklan promosi seperti layar terbang. Banyak perusahaan sebenarnya sedang membangun. Mereka yang hanya terdengar saja, mungkin sepertinya katakanlah begitu. Dan arah juga memang berbeda. Dan ceritakan saat berpindah ke kami, jenis dirigible apa yang akan kita miliki. Membangun kami, infrastruktur apa yang Anda rencanakan untuk dibuat dan apa yang aset dalam kerangka perusahaan, dalam kerangka proyek. Apa sebenarnya jenis bisnis ini lebih? Cara mulai dengan Tula. Direncanakan untuk menciptakan seluruh industri besar. Ini adalah transportasi, sistem berbasis dirigible. Semua ini terdengar. Kami berencana untuk membangun secara perlahan dan hati-hati dari yang kecil hingga yang besar. Para pengemudi dirigible secara umum mengalami deformasi profesional dan gigantisme. Kamu sedikit lebih banyak membuat dirigible, ya. Karakteristiknya meningkat dengan sangat baik. Ketersediaan energinya. Gaya angkat, mereka meningkat seiring dengan volume. Dan juga itu tahanan frontal meningkat dengan kuadrat. Dan mereka semua, dia mencoba sedikit lebih baik, sedikit lebih banyak, dan akhirnya mendeklarasikan seperti kita miliki. Sekarang ada aerotransfer, ada juga kolektif seperti ini. Di negara kita dikatakan bahwa tahun depan akan membangun dirigible dengan kapasitas angkut 600 ton. Ada banyak pernyataan seperti itu di planet ini. Semua orang berbicara 1000, 2010. Sudah jelas sekali. Kami tidak akan melakukan itu karena itu tidak mungkin. Gak membangun kondisional garis dari kecil hingga menengah, mengambil yang besar. Akan seperti kita akan memulai dengan ini tanpa awak dan secara opsional dengan serta dirigible yang dikemudikan. Kapasitas angkut dari volume gas ini lebih lanjut dari mana kita akan mulai akan terdiri dari 2 ton kapasitas angkut, tapi jelas bahwa selubungnya memiliki berat tertentu, beberapa berat mesin, beberapa berat gondola. Tugas kita semua mengoptimalkan hal ini semaksimal mungkin, dan pasti ini akan menjadi drone yang sangat dapat sekali. Sekitar lebih kurang 500 kg tanpa masalah sama sekali. Mengangkut jarak 500 km atau lebih dengan kecepatan rata-rata sekitar 60 km per jam. Ia akan seperti tanpa awak. Begitu juga yang dapat dipilot opsional. Dan drone seperti itu sangat dibutuhkan sedikit. Mungkin kamu akan menggambar sebuah terakhir kali kamu melakukannya sekarang. Ayo, saya akan menggambar. Selain pesawat terbang akan dibuat berbagai hangar dan sebagainya seperti itu. Jadi kita beralih ke diskusi apa yang kami lakukan dalam proyek ini, yang sedang kami kerjakan dan terus kami kembangkan. Dalam proyek ini, kami dengan hati-hati dan teliti menciptakan sebuah perusahaan induk yang berfungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan bisnis kami. Jadi dengan demikian, oleh karena itu, sebagai hasilnya,
perusahaan induknya akan menjadi yang itu titik kompetensi utama dan penting dari industri transportasi yang berkembang pesat ini yang melibatkan berbagai aspek dan elemen penting dirigible yang akan mencakup biro desain, termasuk dan pengembangan teknologi canggih, serta inovasi terbaru yang mutakhir yang akan mengerjakan perancangan itu sudah. Ini termasuk, jadi sudah diorganisir, bahwa ini akan mencakup produksi percobaan dengan sangat detail dan teliti, serta menyeluruh dan kompleks atau fasilitas pengujian penerbangan. Ini akan mencakup produksi massal dalam skala yang jauh lebih besar. Ini akan mencakup perusahaan dan juga organisasi yang akan mengoperasikan semuanya. Nah, untuk mengoperasikan ini diperlukan pusat pelatihan. Akan ada kelompok besar dan berpengaruh perusahaan di dalam satu perusahaan induk. Perusahaan induk ini tepatnya dibentuk melalui pendanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh banyak pihak. Produk pertama akan ada biro desain menangani hal ini. Kami baru-baru ini dengan sukses besar mengadakan dewan ilmiah dan teknis. Di atasnya kami menentukan yang utama, persyaratan taktis dan teknis yang diperlukan untuk alat ini. Dan ini akan alat dengan volume 2000 meter kubik 2200 kapasitas angkut sekitar 500 kg. Anda bisa mengambil lebih banyak, Anda bisa mengambil lebih sedikit. Ini adalah alat yang dikenal sebagai drone, sebuah perangkat tanpa awak yang sangat berguna dan efisien. Tautan pertama, yaitu sistem transportasi itu sendiri. Secara kondisional, ada suatu pusat di mana drone-drone ini berbasis dirigible memiliki jangkauan minimum setidaknya lebih dari 500 km yang mampu secara otomatis dan efisien tanpa partisipasi manusia mengambil muatan, mengantarkannya. Setelah mencapai titik tujuan, kami berbalik arah dan kembali lagi ke tempat semula. Di sana, kami membongkar semua muatan yang telah kami bawa, dan setelah itu, kami kembali ke titik awal perjalanan kami. Kami menghitung biaya untuk alat kecil, mungkin hingga, dan barang-barang lain yang mungkin diperlukan untuk proyek ini, termasuk biaya tambahan, kapasitas angkut 10 ton, bahkan lebih, hingga 40. Secara tepat, terdapat bagian yang sangat besar dalam biaya ekonomi yang harus dipertimbangkan, termasuk berbagai faktor penting yang mempengaruhi anggaran dan pengeluaran secara keseluruhan. Biaya operasional dirigible terdiri dari gaji pilot dan staf darat, teknisi yang terlibat dalam suatu proses hampir mencapai setengah. Oleh karena itu, tujuan pertama adalah menciptakan dirigible tanpa awak. Dan itu akan menjadi efisien mungkin secara ekonomi, dan dia sudah memiliki tugas. Di daerah yang terpencil, aviation Soviet kita terbang jauh. Jam mesin terakhir mereka serta dengan hati-hati, dan kami bisa menghilangkan keterhubungan muatan yang ada antara beberapa tempat tinggal dan sekitarnya. Dan alat ini akan menyelesaikan tugas tersebut dengan mudah, baik dalam berbagai aspek, baik itu dalam ekonomi, keuangan, maupun dalam pelaksanaan teknis. Ini akan menjadi alat pertama, 2,000 meter kubik. Kami merancang dan membangunnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada masa lalu ketika membangun di dalam sebuah kapal udara, atau kami juga akan membangun eling juga. Tetapi alat pertama diputuskan untuk dibuat dengan ukuran tersebut, agar ia dapat dengan sangat mudah dan lancar sekali melewati ketinggian yang menantang serta mengesankan dan luar biasa setinggi 12 meter yang sangat klasik dan terkenal. Pintu gerbang utama di hangar aviation standar yang ada di setiap bandara. Dan untuk mempercepat proyek tidak membangun hangar pribadi tidak menghabiskan uang untuknya. Juga tanah diperlukan seterusnya, yang pertama dan diputuskan begitu. Ya, tetapi kami tetap membutuhkan tanah, dan dalam proyek ini kami akan membelinya dengan hati-hati. Kami butuh pelabuhan ini. Semua yang diperlukan untuk alat berikutnya itu akan, jika yang ini, atau mungkin saja ini untuk 2000 meter kubik, yang berikutnya lebih cepat. Total akan ada sekitar 10.000 meter kubik alat, kira-kira diperkirakan mungkin lebih dari 10, mungkin saja sekitar. Sebenarnya dari 10 ton, kita berbicara tentang kapasitas angkut, dan 10 ton kapasitas angkut itu diperkirakan kira-kira jauh lebih banyak. Ini akan menjadi 10 ton. Bagaimana bentuknya secara spesifik, kami belum tahu pasti. Kami tidak bisa mengatakan, karena pada awalnya banyak solusi teknis akan diuji coba dengan seksama pada alat ini. Mereka kemungkinan memiliki skema, manajemen dan lainnya akan sesuai seperti. Jadi di alat ini semuanya akan berjalan, dan hanya setelah itu kita bisa berpikir tentang alat mana yang akan lebih besar. Artinya bertahap,
Kami tidak berfantasi ada. Kami akan mengeluarkan sekitar 600 ton sudah besok. Dan untuk alat-alat tersebut perlu dilakukan pembelian tanah dan di atas tanah, membangun hangar dengan sangat hati-hati dan teliti. Dan dalam kerangka proyek ini semua itu direncanakan untuk dilakukan, yaitu investasi yang dihimpun ke dalam perusahaan induk akan diinvestasikan dengan hati-hati dalam pembelian properti tanah. Dan dalam pembangunan hangar yang besar, saya akan sedikit bercerita tentang hangar. Ini bukan garasi untuk dirigible, dengan aman. Semua dirigible sedang dalam proses dibangun. Pada awalnya saat perancangan, kami memasukkan sifat ke dalamnya, seperti yang ada pada pesawat, helikopter, atau mobil manapun, penyimpanan luar gratis. Hangar ini lebih tentang perakitan secara massal, dirigible dan juga pemeliharaannya, dan itu tentu saja pasti diperlukan karena mengumpulkan yang baru sedikit. Dirigible modern besar tentu saja bisa menemukan beberapa yang lama, hangar yang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Dan ada yang seperti itu di negara kita. Di Krasnoyarsk, mereka sedang dalam proses membangun sesuatu yang sangat besar sekali. Pabrik yang digunakan untuk keperluan memproduksi kapal sungai laut. Dia berdiri di sana tidak terpakai. Dia memiliki gerbang yang besar dan ukurannya cukup. Tapi tetap saja, itu bukan yang diinginkan. Elnik kepada kami diperlukan. Dan pembangunannya juga sedikit lagi. Ada perusahaan konstruksi. Sekarang mari kita lanjutkan dengan menambahkan elemen yang diperlukan ke dalam proyek ini. Pastikan semua komponen terintegrasi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Semua termasuk perusahaan induk. Dalam kerangka proyek sudah jelas ini adalah pembelian tanah, pembangunan hangar, dan fasilitas tambahan lainnya, pengembangan dan produksi 2 jenis alat. Ada berapa banyak dari mereka? Minimal 2 buah dari masing-masing. Ini adalah minimum yang diperlukan untuk setiap jenis yang diperlukan. Kemungkinan besar kita akan membangun lebih banyak dari ini. Kami akan segera memulai produksi massal mereka, akan memiliki pengalaman. Contoh yang minimal 2 buah. Setelah kami melakukan semua percobaan, kita akan menguji semua teknologi, kita sudah akan memiliki, sementara dalam kooperasi, tanpa hangar sendiri, tetapi sudah sendiri, akan ada kemungkinan untuk memproduksi mereka secara massal sehingga dapat dijual dan karena itu dapatkan keuntungan ini. Dan alat ini dalam kerangka proyek juga perlu membangun minimal 2 unit. Lebih baik lebih banyak. Nah, jika alat ini secara kondisional adalah drone, dengan hati-hati perhatikan penggunaannya. Atau opsional dapat dipilotkan di sana dengan alatnya, masih ada pertanyaan mengenai sertifikasi yang terlisensi. Alat besar pasti harus disertifikasi dengan sangat serius ya. Dan setidaknya 2 alat yang sangat penting yang berfungsi. Kemungkinan besar hampir 4 dan semua ini harus dibangun dalam kerangka pendanaan bersama. Selain 2 alat, saya sudah menyebutkan banyak hal di sini. Pusat pelatihan yang sangat berkualitas tinggi dan bahkan suatu produksi massal dan berkelanjutan dalam bidang teknologi modern dan inovatif. Sebenarnya produksi massal adalah hangar ditambah ruang kecil, mungkin bahkan sewa untuk keperluan yang lebih spesifik untuk memastikan dan mempertahankan teknologi yang sangat kritis dan penting bagi perkembangan masa depan. Dirigible adalah benda yang sangat besar, mengesankan, dan luar biasa sekali dengan banyak detail, komponen, dan agregat dan semuanya dibuat secara mandiri. Tapi itu bodoh. Pada tahap awal ini benar-benar sangat sedikit bodoh. Semua ini terjadi diproduksi dalam kerjasama luas. Kita mengambil sekrup transmisi di suatu tempat, mesin di tempat lain, seseorang dengan sayap. Kepada kami, seseorang menghitung, melakukannya. Sebenarnya di sini saya tidak tahu berapa banyak bagian. Tetapi tetap saja beberapa teknologi, misalnya pemotongan, pengelasan, dan teknologi lainnya yang digunakan dalam industri, kulit dan lainnya harus tetap menjadi milik kita. Karena jika dalam skala besar, kerjasama yang diceritakan, jadi seseorang bisa mengulanginya. Oleh karena itu, kerangka proyek sebagian dari elemen kritis, teknologi tetap akan dikuasai secara mandiri. Idealnya menguasai dan produksi kain itu sendiri. Siapa memproduksi kain, dia mengontrol pembangunan dirigible dengan hati-hati. Dan semua ini lebih sangat diperlukan untuk memproduksi lini dirigible sendiri. Namun selain itu, lini produk sendiri akan ada kemungkinan untuk mengambil dan melaksanakan beberapa hal, pesanan khusus untuk pelaksanaan alat tertentu. Ya, akan memungkinkan untuk mengambil pesanan khusus. Semua ini dilakukan untuk menciptakan
Pertama, kolektif yang produktif dan efisien, serta teknologi modern yang produktif dan teknik yang canggih, serta unit bisnis yang berkelanjutan dan efisien. Terdepan, alat dan data yang diproduksi secara seri dapat lebih lanjut dengan memastikan pengembangan ini, perusahaan hingga seluruh industri tanpa pendanaan eksternal. Tentu saja dengan pendanaan dari pihak ketiga kita dapat meningkatkan tempo dan meningkatkan kualitas, tetapi secara keseluruhan perusahaan induk ini yang dibiayai melalui metode crowdfunding akan sudah maksimal stabil, menguntungkan, dan memiliki potensi berkembang. Tentu dia akan mengambil pesanan dari pihak ketiga untuk pengembangan. Di bawah pesanan pihak ketiga, Pavel kemungkinan besar memiliki dalam. Seperti halnya Roskosmos yang sama itu juga akan melihat secara kasar bagaimana kami mendemonstrasikan kemampuan kami. Kami memiliki perangkat yang terbang dalam mode tanpa awak. Kami sudah mulai merancang perangkat besar, sedang dalam tahap awal. Jelas bahwa banyak pemimpin dan tokoh penting institusi negara akan terlibat. Sudah ada yang berpartisipasi, tetapi kami tidak akan mengungkapkannya. Kami ternyata menjadi pemain serius saja. Sampai saat kita secara fisik dengan lebih baik, kami dapat membangun perangkat besar. Kami bisa menerima pesanan pengembangan, dan kami akan menerima pesanan untuk pengembangan. Ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan untuk didemonstrasikan kemampuan mereka dan menerima pesanan dari pihak ketiga. Perangkat khusus untuk bisnis, atau solusi untuk tugas khusus di sana. Dan mungkin ada pemahaman ya tentang apa yang perangkat akan ada kemudian, ya maksudnya sekarang kami sedang menciptakan unit bisnis yang jelas, seperti yang kamu katakan ya, yaitu ini adalah perusahaan yang menghasilkan uang, yang sudah tidak bergantung pada investasi pihak ketiga, termasuk membayar dividen kepada para investor, tetapi ini adalah langkah pertama kan, secara umum tentunya. Semua benar. Secara umum, tujuan yang dimaksudkan ini mungkin terdengar agak fantastis dan sulit dipercaya pada awalnya. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, kita dapat memahami bahwa ada alasan yang kuat di baliknya. Sepenuhnya dapat dilaksanakan, sama sekali tidak sulit. Setelah mengumpulkan 10 ton, kumpulkan 40 ton dengan penuh kehati-hatian. Setelah itu kumpulkan 100 ton dan kemudian beralih ke produksi dengan kapasitas produksi yang lebih besar dan lebih efisien, sekitar 200 ton. Ini belum termasuk yang stratosfer. Stratosferik di suatu tempat dengan berat lebih dari 40 ton. Ini sebenarnya adalah cerita yang terpisah dan memiliki makna tersendiri. Maksimal menguntungkan. Orang pertama yang mengangkat balon udara stratosfer ke stratosfer, uangnya terbang ke sana juga ke stratosfer, itu sedikit, dan pembuatan 200 ton. Bukan tujuan itu sendiri untuk menciptakan 200 ton. Tujuannya adalah untuk secara massal menguasai produksi mereka secara ekonomi. Beralasan, berfungsi, terintegrasi dengan sangat baik dan efisien, serta terkoordinasi dalam sistem transportasi. Banyak lembaga analitik menyimpulkan bahwa orang tersebut, siapa yang dapat memproduksi perangkat semacam itu secara massal dan mereka menggunakan secara berkualitas, dapat menjadi perusahaan terkaya di planet, membuka jalur sutra udara. Dan itu mungkin, ini sangat mungkin, kami akan berusaha ke arah ini. Dan semua perangkat ini, serta teknologi dengan fitur-fitur yang lebih canggih dan produksi dan pusat pelatihan semuanya akan direncanakan tepat untuk tujuan yang sangat besar dan ambisius, serta menantang dan sangat menantang, serta penuh tantangan seperti itu dalam hidup ini. Jadi mungkin itu saja sebenarnya secara umum. Jadi mari kita ceritakan bagaimana caranya dalam hal ini. Apakah ada yang bisa ditambahkan ikut? Jika ada pertanyaan, ajukan. Ada nanti kita akan menambahkannya di sana. Di sini saya baru saja melihat pertanyaan pertama, apakah negara pertama kita di Provinsi Tomsk akan terbang? Kemungkinan besar tanpa awak ya, karena Provinsi Tomsk. Dia sepertinya ditunjuk khusus untuk drone tersebut. Ini teknologi, jadi mungkin akan ada peluncuran pertama di sana. Akan berada di area bersyarat pabrik. Yang kedua mungkin di sana berada di Zhukovsky di lapangan eksperimen. Dan uji coba yang segera dilakukan di medan perang sudah akan ada pada Anda dengan cara yang efektif dan efisien untuk memastikan keberhasilan strategi yang diinginkan. Ya teman-teman, tentang ini tidak dia berkata, tetapi Anda bisa tulis pertanyaan Anda. Anda sudah bisa melakukannya sekarang juga segera di YouTube, di Vkontakte. Kami akan melihat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Sebelum kita beralih ke pertanyaan, mari kita bicarakan sebentar saja topik yang sangat pasti menarik bagi Anda, terutama
Jika Anda benar-benar pemula yang pertama kali melihat presentasi bagaimana cara berpartisipasi, Anda bisa katakanlah membantu saja agar semua ini muncul dengan sangat cepat sekali, secepat mungkin. Awal kami mendukung proyek kami dengan metode investasi kolektif. Proyek ini bukan pengecualian. Hari ini kami menarik pendanaan untuk dana untuk merealisasikan. Ini adalah tugas-tugas yang sebenarnya dibicarakan Fyodor. Dalam waktu 1 tahun sudah direncanakan mengangkat dirigible pertama ke langit. Dan perangkat pertama dari perusahaan Nova bahkan lebih awal hari ini sedang dibahas di kantor. Ketika ini bisa terjadi, saya tidak tahu mungkin Fedor akan menganggapnya perlu bisa memberikan pengumuman kecil tentang masalah ini. Saya sudah bilang ya, banyak sekali-sekali. Maaf atas batuknya, saya tidak mengerti apa ini. Sedikit sakit. Bahkan di awal proyek saya mengatakan bahwa para insinyur, para perancang yang kami kumpulkan dan mereka sering sekali berkumpul. Dan hobi mereka adalah peluncuran, perangkat stratosfer, balon ringan yang tidak terkontrol, dan yang terkontrol. Mereka mengubah ketinggian, menyesuaikan diri selama perjalanan. Mereka sangat ingin mengembangkan arah ini untuk mereka juga memiliki masa depan yang tertentu, baik secara komersial maupun sepenuhnya dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan. Semua orang berkata, mari kita mulai, kita akan melanjutkan. Sebelumnya, semua ini dilakukan dari kantong sendiri secara kondisional sebagai hobi, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dan melakukannya. Ini wajib untuk tujuan ilmiah. Tentu saja, tidak mungkin tidak mendukung mereka. Pertanyaan karena itu tetap dalam hal apapun, ini mengarah pada platform stratosfer besar, dan dikatakan bahwa kita bisa yang pertama meluncurkan bahkan sebelum akhir musim panas. Namun sehubungan dengan fakta bahwa prioritas sedikit, yang lain ada. Kita perlu mengorganisir diri, mengatur pekerjaan serius pada perangkat besar. Kami memiliki tenggat waktu secara signifikan bergeser ke kanan. Dan inilah tenggat waktu terdekat ketika, sudah dikatakan, ketika pekerjaan dimulai dan semua kembali untuk pekerjaan ini. Jauh dari prioritas pertama. Katakanlah secara keseluruhan kami sudah menyelesaikannya di sana. Sistem komunikasi, sistem peluncuran. Kita sudah bisa meluncurkannya pada hari Sabtu ini. Apa yang ternyata sebenarnya tidak kami siapkan, atau mungkin sesuatu yang lain pada hari Sabtu ini agak cepat, kita tunggu minimal seminggu. Jadi inilah wawasan dari siaran hari ini bahwa memang sebenarnya jika tidak minggu ini, maka minggu depan bisa mungkin saja perangkat pertama dari perusahaan Nova mungkin sudah akan terbang dan bahkan akan dibuat sebuah siaran atau video. Semua akan kami tunjukkan Anda. Ya, saat ini direncanakan untuk melakukan uji coba sistem komunikasi pada perangkat ini, pada perangkat sistem yang spesifik ini, hubungan dan juga melakukan siaran secara langsung. Dengan jelas dari troposfer, belum ada yang sebelumnya atau bahkan pernah melakukan hal seperti ini di negara kita. Jadi maksudnya adalah tugas untuk membuat keributan dari ini, ya. Jangan ribut. Setidaknya saya pikir banyak dari mereka yang tidak mengawasi proyek akan menghubungi perhatian ini, terutama jika Anda, penonton, dan investor lain sebarkan informasi ini tentang bahwa perangkat pertama diluncurkan yang akan disiarkan secara langsung. Beberapa hari kami publikasi informasi agar bisa penting untuk memahami secara mendetail akhir tautan apa yang harus dikirim. Kita bisa menentukan tanggal yang tepat. Yang penting adalah agar tidak terjadi apa-apa dengan cuaca. Ya, cuaca baik pada hari Sabtu ini. Tapi lihat, meluncurkan siaran langsung dari stratosfer. Ketika planet ini tertutup awan, tidak begitu menarik. Sebaiknya hari yang cerah. Angin dan semua ini sudah tidak ada bedanya saja, sekali. Baiklah, jadi itu saja. Semua informasi akan ada saja. Di media sosial, semua ini akan kami unggah dalam berita. Kembali langsung ke partisipasi orang-orang yang sekarang yang terlibat dalam proses ini. Siaran ini ditonton, dan tidak hanya oleh saya. Sudah mengatakan semua ini dibuat dengan uang investor swasta, dan saat ini sudah besar. Dengan ini jalan yang dilalui baru 2 bulan berlalu, tetapi sudah diluncurkan perangkat pertama. Telah berlangsung Dewan Ilmiah dan Teknis untuk dirigible pertama kali diadakan. Pekerjaan di kantor telah dimulai. Tim berkumpul bersama-sama di satu tempat. Semua ini kami ceritakan. Webinar berita pada Rabu lalu, pastikan melihatnya. Investasi pertama kali sudah digunakan untuk kebutuhan proyek. Dan sekarang kita berada di awal yang sangat-sangat. Artinya Anda harus memahami bahwa saat ini di sini atau di sekitar sini, kami sedang dalam tahap pendanaan awal dan pra-peluncuran yang disebutkan sebelumnya.
Mungkin ada sesuatu yang masih tidak jelas, mungkin tidak ada beberapa bahan. Nah, orang-orang bertanya kapan akan ada render 3D misalnya, tetapi pada saat yang sama Anda dapat berpartisipasi di yang terbaik dalam kondisi tersebut, dan sekarang saya akan menceritakannya secara keseluruhan. Saat ini proyek ini menarik jumlah sekitar 100 juta dolar. 100 juta dolar menarik perhatian dari investor swasta yang akan 49% dari perusahaan yang sedang dibentuk telah diserahkan. Tiap orang akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan dari jumlah yang diinvestasikan oleh seseorang. Hari ini setiap investor mendapatkan saham investasi dengan tambahan. Anda dapat membeli saham ini di kami seperti yang Anda inginkan. Platform investasi Solar Group dengan menginvestasikan jumlah yang berbeda-beda dan beragam serta bervariasi. Dan setelah penyelesaian pendanaan, bagian-bagian ini akan ditukar dengan saham yang dari perusahaan lain. Saat ini perusahaan Solar Group yang sahamnya Anda membeli itu adalah segera sekali akan menjadi, sudah secara faktual menjadi, selama ada kesepakatan seperti itu. Itu akan diselesaikan. Perusahaan Solar Group akan memiliki 49% dari yang baru. Jadi dia mendapatkan bagiannya, akan dialihkan kepada para investor, kepada Anda. Saya berharap Anda mengerti apa yang harus dilakukan dengan saham dalam bisnis. Selalu ada dua cara klasik, such as mendapatkan keuntungan dari investasi. Ini adalah kesempatan untuk menjual saham ini dengan harga yang lebih tinggi. Apa yang Anda beli sekarang, karena tentu saja perusahaan berada pada tahap saat ini ketika baru akan aparat pertama akan diluncurkan, dan perusahaan yang akan berada di titik ini, yang akan menghasilkan uang ini, perusahaan memiliki nilai sama sekali berbeda, memiliki modal sama sekali berbeda. Saat ini tujuan adalah untuk mengangkat perusahaan Nova dengan kapitalisasi lebih dari sekitar 1 miliar dolar atau lebih. Ini adalah angka yang lebih dari sekadar normal dan dapat diperhitungkan terkait dengan pendapatan yang akan diterima perusahaan. Perhitungan ini diambil dari produksi yang diproduksi secara massal. 2. Tipe perangkat tersebut yang saya ceritakan ini adalah, saya rasa ya Pas, itu perlu sedikit lagi bercerita tenggat waktu. Kamu berbicara tentang 100 juta dolar. Ini dalam jangka waktu yang cukup lama sekali. Dan karena itu, jumlahnya sangat realistis. Kami sudah melakukannya dengan sangat baik dan bisa mengulanginya. 3-5 tahun, tujuan yang sekarang kita menetapkan waktu di depan kita, dan sekali itu berkorelasi dengan baik dengan tenggat waktu yang diperlukan atau lebih secara langsung untuk melaksanakan tugas dalam kerangka proyek, karena sebuah dirigible memang bukan hanya uang, ini juga termasuk perancangan dan juga waktu secara langsung untuk penciptaan, peluncuran, dan semua hal serupa dan lain-lain. Saya tidak tahu tentang perangkat pertama, mereka tidak bilang apa-apa. Dengan suara keras, tetapi eksperimen pertama dengan kapasitas 2000 kubik akan terbang dalam setahun. Ternyata setahun sudah benar-benar kurang dari setahun, karena dalam setahun dia harus lepas landas. Kami sudah mengatakan ini sekitar sebulan yang lalu. Jadi perangkat pertama akan terbang dalam setahun, tetapi mendapatkan sertifikasinya. Di sana Anda bisa mendapatkan sertifikat tipe. Anda dapat memperoleh sertifikat untuk produk tunggal agar untuk dapat mengeksploitasi secara komersial, diperlukan sertifikat. Mendapatkan ini juga dengan waktu lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas. Sangat penting untuk keputusan Anda. Banyak waktu akan dihabiskan di bumi jika di sana juga. Ada dua pilihan, yaitu mengambil bandara yang sudah siap milik orang lain. Ini sedikit mahal, atau mengambil pertanian di Ugodje, di mana kami akan membangun hangar ini. Sangat lama dalam hal pekerjaan administratif untuk mentransfer ke penggunaan yang benar atas tanah ini. Ada beberapa kenalan yang tidak berada di Provinsi Moskow, dan di sebelahnya mereka membuat aerograd pribadi. Mereka menghabiskan sekitar 5 tahun dengan pengalaman yang mendalam untuk bidang ini. Dari sektor pertanian, di rencana umum kota telah ditandatangani sebagai aerograd, dengan landasan pacu dan beberapa bangunan yang sudah ada. Dan karena itu, 3-5 tahun itu sangat cepat untuk pembuatan produksi massal dari dua jenis perangkat seperti ini dengan lebih rinci dan terperinci. Dan 100 juta dolar itu sangat murah jika dilihat, atau bahkan lebih murah. Berapa banyak yang dihabiskan untuk BRIN yang sama, berapa banyak yang dia habiskan. Sepertinya sudah ada di sana untuk sekitar 200 juta dolar. Dia sudah melewati, dan ini hanya satu perangkat yang dia kumpulkan, dan bukan pabrik untuk produksi massal mereka, jadi tenggat waktunya. Realistis tidak realistis, jumlahnya sangat realistis tidak realistis, tetapi balon itu juga sangat ajaib sekali. Sedikit lebih sejarah. Kadang-kadang orang bertanya berapa uang yang dimiliki BRIN menghabiskan tidak akan meluncur. Apa yang menyebabkan hal ini tidak berhasil, dan dengan uang banyak tidak berhasil?
Tidak ada sekolah yang ada. Di sana sudah menjadi kebiasaan. Keputusan manajerial untuk merekrut insinyur top dari berbagai sektor cukup memberikan mereka tugas membangun perangkat yang besar sekaligus. Mereka tidak tahu semua penyakit anak yang mungkin ada di dunia ini dan sekitarnya. Seharusnya mulai dari yang kecil, sedikit lebih besar, sedang, sedikit lebih besar, kemudian nanti mencapai yang besar. Semua penyakit yang bisa sangat cepat merakit yang kecil-kecil untuk bereksperimen di atasnya, mereka menyeret ke yang besar karena di mereka dan tenggat waktu meluas dan jumlahnya tidak terbatas. Jadi secara keseluruhan mereka telah memilih dengan skema seperti itu, mereka membangun dirigible kaku dengan cara yang lebih baik. Mereka bukan profesional soal dirigible. Masalah, mereka berkonsultasi dengan seseorang di sana oleh beberapa ahli, tetapi memilih skema yang diragukan ketat. Dia sangat berat bagi mereka, atau mungkin sedikit dengan bahan dan teknologi modern dan dengan bijak, dengan pendekatan yang tepat. Dirigible Hindenburg ada padanya, dimensi dan kapasitas angkutnya yang lebih besar sendiri dapat dibuat dirigible dengan ukuran yang sama menggunakan bahan modern dan itu akan 2 kali lebih ringan dan kapasitas angkutnya hampir 4 kali besar karena dia sendiri sangat berat, dia sangat menarik. Apa yang tersisa dari daya angkat dan yang dapat kita lihat dan rasakan dengan jelas dan nyata dengan penuh keyakinan. Brin sedang membangun yang berat, hampir seperti Hindenburg. Tentu saja itu memang lebih mudah, tetapi tidak berhasil. Kembali langsung ke kondisi untuk para investor yang lebih rinci plus minus. Semua yang saya katakan hari ini Anda membeli saham tersebut dengan bijak. Anda dapat saham, Anda dapat bisnis, 49% untuk sekitar 100 juta dolar akan diserahkan kepada para investor. Oleh karena itu, saat ini Anda sudah bisa berinvestasi dengan uang ini sekarang akan digunakan untuk perangkat yang sendiri, untuk gaji sendiri, dan insinyur dan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, agar seperti dikatakan Fyodor, dalam waktu 1 tahun sudah yang pertama, kami mengangkat perangkat ke langit dengan perlahan dan hati-hati, semua tergantung pada Anda. Jadi seberapa cepat orang akan merancang, mendukung, maka ia akan terus berkembang. Kami memulai dengan baik, kami memulai dengan aktif, jika tidak, saya salah kami melampaui batas 2.000 investor. Dan kami memiliki pendanaan yang cukup, sehingga dengan demikian, seperti yang Anda dapat lihat dengan sangat jelas dan rinci sekali, selama 2 bulan hanya sudah aktif mempersiapkan lebih baik dan teliti serta cermat untuk peluncuran perangkat elektronik pertama kali yang baru. Saya ucapkan selamat investor yang bergabung dengan proyek tersebut. Jika Anda masih ragu, silakan saja ajukan pertanyaan sekali lagi. Kami sekarang akan beralih kepada Anda. Kami akan membacakan pertanyaan di vKontakte, di Rutube, dan juga di platform lainnya. Di YouTube, semua tautan ada di berita, semua informasi penting. Berlangganan jejaring sosial jika ingin mengikuti berita terbaru dan terkini serta informasi. Dan ingatlah bahwa proyek-proyek kami mereka dengan satu yang teramat sangat penting dan berharga sekali. Sisi-sisi tersebut memberikan kesempatan untuk menghasilkan uang dan menjadi bagian dari bisnis besar. Namun di sisi lain kami mendukung ide besar dengan sepenuh keyakinan dan semangat. Sungguh proyek-proyek yang kami lakukan mereka mengubah dunia dan Rusia menjadi lebih baik dengan cara yang sangat tepat dan efektif serta efisien. Kami melakukan apa dilakukan, entah mengapa sebelumnya tidak berhasil sebelumnya, dan Anda bisa menjadi bagian dari yang besar ini. Kisah-kisah di mana berkat Anda, balon udara akhirnya ada di Rusia. Dan di dunia akan mengambil tempat yang sah dan layak. Nah, selain uang, seperti yang dikatakan, akan ada sesuatu untuk Anda bangga, karena ini sangat cukup menarik dan penting. Ya, setidaknya secara mandiri akan menyenangkan terbang di sana. Kami baru berada di Jerman. Bermain dengan perangkat seperti ini saja lah. Ini adalah perasaan tak terlukiskan. Ini bukan helikopter, saya sudah pernah naik helikopter, bukan pesawat. Kita terbang dengan mereka. Ini lebih mirip dengan keluar ke tempat yang tenang, dengan suasana damai, air di perahu atau di kapal. Anda keluar, mesin dimatikan, dan Anda dengan sangat tenang. Kamu berdiri, dengan percaya diri, merasa aman. Tidak ada yang tidak berisik, kamu tidak jatuh, tidak ada. Kamu hanya berada di langit saja. Dan ya tentunya bisa, sekarang sudah, baiklah. Ya tidak bisa harus kami melakukannya. Segera paus-paus seperti itu akan melintasi langit dan kita akan berada di atasnya. Bersepeda dan menghasilkan uang, ya tentu saja, kemana tanpa itu. Nah, apa kamu katakan di Rusia dan di dunia kemungkinan besar akan lebih cepat untuk memproduksi dan mengoperasikannya secara massal. Mungkin bahkan tidak di negara kita. Ada daerah-daerah di mana ini sangat diperlukan,
Ini juga sangat penting bagi kami, tetapi kami di negara ini ada tradisi untuk memberikan yang terbaik, membuat seseorang di tempat Afrika, Indonesia, dan India adalah wilayah yang sangat membutuhkan bantuan dan dukungan ekstra. Di sana semua lebih sederhana, lebih aman dan nyaman dengan persyaratan serta ketentuan yang jelas dan lengkap, serta aturan penerbangan yang berlaku dan dipatuhi. Secara umum dengan birokrasi terkait penerbangan, sangat mungkin kami akan memiliki sampel eksperimental pertama di sini. Kita akan membangun, tetapi di mana mereka akan digunakan secara massal. Jika tiba-tiba di Rusia akan muncul kesadaran seperti itu, bisa juga di sini tentu saja, tetapi Afrika terlihat menjanjikan. Sekarang kita langsung dalam hubungan kemitraan yang baik dan saling mendukung. Dan kebetulan investor di Solar Group, banyak sekali Solar Group dari Afrika, dan mereka kebetulan memiliki minat yang sangat besar. Dan saya telah mengadakan webinar untuk banyak negara di Solar Group. Saya tidak tahu ada Transform DC, sesuatu yang aneh telah berinvestasi dalam proyek sebelumnya. Berapa banyak yang diinvestasikan dalam hal ini? Tidak tahu. Ada negara-negara teratas, mungkin sekitar 30 ya. Sekarang negara-negara mana yang teratas dalam investasi di solar? Nah, biasanya kami menunjukkan 10 besar. Dan untuk itu saya menyelenggarakan webinar top 10 yang sangat penting dan bermanfaat. Investor tertarik, mereka bilang, baiklah Fedor, datang ceritakan kalian. Mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan kemarin saya mengumpulkan sejumlah besar sekali orang yang sangat tertarik di webinar untuk Afrika. Orang-orang saya sebanyak itu tidak pernah mengumpulkan sangat hidup. Minat, semua orang mengatakan bahwa itu sangat dibutuhkan. Oh, sangat penting. Semua orang berinvestasi ini. Katakanlah, bangunlah untuk kami, tolong. Kami membutuhkan baik yang pribadi maupun yang umum. Katanya berapa harga balon udara pribadi? Saya bilang, ya balon udara pribadi di sana untuk pergerakan 6 orang, ya secara kondisional seperti mobil, akan menghabiskan biaya Anda. Jika kita melakukan semua yang telah kita rencanakan, kami merencanakan untuk memproduksinya secara massal di sana. Mobil 6 tempat duduk dapat dibuat berbasis pada balon udara ini, tepatnya tanpa awak. Ini dapat dibuat lebih murah sehingga pembelian akan setara dengan membeli kapal motor yang baik. Tujuan itu ada mereka merasa senang. Katakan kepada kami bahwa semua orang membutuhkan balon udara dengan segera. Minatnya besar, dan sebelum membahas pertanyaan-pertanyaan, mari kita kembali dan saya ingatkan tentang tahap pra-peluncuran. Jumlah lebih dari sekitar 20 juta dolar dibagi ke 20 tahap dari pendanaan. Pada setiap tahap, berbagai hal akan diimplementasikan, tujuan proyek dan menarik jumlah tertentu. Tentu saja dengan setiap tahap yang ada, dan syarat investasi akan berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terus berkembang. Semakin dekat kita ke tahap 20, maka syarat investasi akan menjadi kurang menarik, dan juga oleh karena itu, dengan kata lain, pada tahap pertama Anda akan jumlah yang sama akan mendapatkan lebih banyak jumlah saham. Misalnya dengan demikian pada tahap 10, jelas mengapa, karena pada tahap pertama pendanaan risiko lebih tinggi dari 10 misalnya. Dengan demikian, Anda sebagai investor mengkompensasi risiko Anda. Kami memberikan Anda syarat investasi terbaik dan paling menguntungkan sebagai imbalan atas apakah Anda siap untuk mengambil risiko besar dan berinvestasi dalam proyek sekarang juga dan tidak menunggu momen itu. Ketika balon udara mulai terbang, ketika semuanya sudah menjadi jelas bagi semua orang, karena ya uang tentu saja dibutuhkan. Sekarang agar balon udara bisa lepas landas. Saat ini kami tidak berada di tahap pendanaan pertama. Ya, seperti yang mungkin dipikirkan beberapa dari Anda, saat ini adalah tahap pra-peluncuran, atau seperti yang kami sebutkan sebagai tahap awal, yaitu tahap 0. Ini adalah tahap di mana kami menyelesaikan yang utama, persiapan untuk putaran pendanaan utama, bisa dibilang, karena proyek sendiri dipersiapkan, dia mempersiapkan diri selama 3 tahun, dan sekarang Anda melihat akhir seperti ini. Persiapan ini ketika semua kolektif dengan tepat telah dikumpulkan, disepakati jenis pesawat terbang yang akan digunakan. Saat ini proses hukum diselesaikan, ikatan dan selesai pemasaran, pengemasan proyek, dan semua ini dilakukan di depan mata Anda. Artinya proyek ini diluncurkan tepat di depan mata Anda. Jadi sesuai dengan itu, inilah alasannya, bukan tahap pertama tapi pra-peluncuran. Jadi tahap pra-peluncuran Anda dapat memperoleh syarat investasi terbaik. Hari ini diskon rata-rata kami adalah 1.000 pada. Ini begitu kita beralih dari pra-peluncuran, tahap pertama diskon akan menjadi 500. Apa itu diskon? Ini adalah berapa banyak saham Anda dapatkan untuk setiap $1 diinvestasi. Artinya untuk setiap $1 yang diinvestasikan, Anda akan mendapatkan dengan rata-rata sekitar lebih dari atau 1.000 saham pada tahap pertama yang akan segera kami lakukan. Dimulai, Anda dapat $1 diinvestasikan, mendapatkan rata-rata hanya sekitar 500 saham.
Jadi jika Anda bergabung dengan proyek ini dengan senang hati dan antusias, hari ini maka Anda mencatat dengan penuh perhatian untuk diri Anda sendiri, syarat investasi terbaik untuk Anda. Jangan lupakan ini jika Anda berada di webinar ini. Jika proyek ini menarik bagi Anda, seperti yang dikatakan, jangan lewatkan pada saat kondisi ini tersedia atau dalam situasi yang lebih spesifik dan terperinci. Jadi saya sarankan kita beralih ke pertanyaan. Mari saya bacakan pertanyaannya. Ngomong-ngomong, menarik bagaimana di Rutube? Saya tidak mengerti melihat jumlah penonton. Hari ini kami siaran langsung, pertama kali tidak. Saya akan mengerti berapa banyak orang menonton kita di sini. Jika ada yang melihat, silakan menuliskannya atau menghubungi kami segera. Mari kita mulai dari mereka dengan hati-hati. Pertanyaan pertama. Tidak khawatir terkait pelaksanaan, apakah KSVU dapat melakukan sabotase atau hal lainnya? Apa bisa drone meledakkan atau menginterpretasikan balon udara? Secara keseluruhan, kali itu berujung pada bahwa apa yang terjadi jika sesuatu terbang ke arah balon udara. Ya, dan kami terus-menerus menjawab bahwa sebenarnya jika pesawat tiba, tunggu sedikit lebih lama ke mobil. Jika itu datang, kemungkinan besar akan berakhir buruk dengan cepat atau mungkin tidak. Tetapi kita harus siap untuk segala kemungkinan. Tapi tidak, kami sama sekali tidak takut. Kami memiliki teman-teman yang dikenal bahkan lebih dari satu. Di negara kami sekarang telah dimulai dengan sangat aktif pengembangan sistem anti-drone, yaitu sistem keamanan, untuk meningkatkan keamanan dan melindungi dari ancaman mereka seperti yang dibuat untuk mobil pribadi, untuk keperluan bangunan pribadi, untuk keperluan perusahaan, untuk keperluan megapolitan. Tentu saja, seperti yang kita ketahui, balon udara tentunya akan menjadi sasaran yang sangat menarik. Kami akan melengkapinya dengan semua sistem perlindungan ini, tapi semuanya bisa saja terjadi. Oleh karena itu, balon udara pertama masih sedikit lebih tidak stabil dan sedikit lebih lambat. Waktu mereka akan tanpa awak, yang tentunya akan dengan demikian lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan perlindungan, menjamin keselamatan semua orang. Kita akan membuat balon udara dari bahan yang kuat, bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak berbahaya, serta aman dan ramah lingkungan. Kita akan merekam semuanya menunjukkan. Mari kita lihat, mungkin kita akan meluncurkan drone ke dalamnya. Dan mari kita lihat bagaimana dia bereaksi terhadap ini dengan lebih banyak penjelasan dan konteks tentang situasi ini yang sedang berlangsung. Fyodor mengatakan bahwa akan ada banyak staf di kantor desain yang sedang dibentuk, katakanlah guru atau ini di dalam kerangka proyek dana gaji yang begitu besar, karena tenaga kerja yang terampil adalah alat yang mahal. Tentu saja ini memang alat yang sangat mahal. Tentu saja dana gaji yang besar telah diperhitungkan. Tentu saja Anda perlu, sebenarnya pada kenyataannya saat ini belum banyak insinyur. Jelas sekali banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan dan akan berpartisipasi dalam pengembangan perangkat besar, tapi untuk mengangkat yang ini lebih dari sekitar 2.000 di dalam kubik meter perangkat tersebut terdapat banyak orang, itu tidak perlu. Saat ini di perusahaan kami terdapat sekitar 12 orang yang bekerja sebagai bagian dari tim staf kami yang berdedikasi dan terampil, terutama dengan berbagai macam jenis kegiatan rekayasa dan konstruksi yang mereka lakukan dengan sangat hati-hati dan cukup. Mungkin kita akan berhenti di sini untuk saat ini. Selama 6 bulan ke depan, dalam jangka waktu lebih kurang sekitar yang akan dibuat tugas teknis di sana, pengembangan berdasarkan yang sangat penting dan esensial. Untuk perangkat pertama, kami membutuhkan ini serta dengan sangat hati-hati dan penuh ketelitian, cukup untuk kepala. Kemudian ketika kita beralih ke pembentukan teknis, bentuk perangkat yang sangat besar, sekali lagi kami akan mengatasi penampilan teknis dan persyaratan. Nah, tapi kita berbicara tentang perangkat besar ini, dalam hal ini kita sudah menyadari bahwa di sana juga mulai terlibat aspek pendidikan. Nah, di pusat dan di darat, para karyawan sedang dalam proses terpisah dan dalam proses perancangan yang sedang berlangsung dan pembangunan eling serta kompleks uji terbang. Di sana sudah harus berkembang secara signifikan, yang mana di sana sudah harus berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek dan bidang yang relevan. Dan disinilah sistem ini akan mulai berkembang melalui dalam kurun waktu sekitar setengah tahun. Saya pikir dalam waktu sekitar 6 bulan, atau lebih tepatnya kira-kira kita akan keluar memang atau kita akan menabung. Dengan memiliki cukup uang, Anda akan memiliki cukup uang untuk bisa membelinya, untuk memastikan. Apakah mungkin untuk merancang balon udara yang memiliki kecepatan jelajah 250-350 km per jam? Ya, bisa lebih banyak. Tapi mereka di ketinggian. Balon udara di dekat bumi di posisi itu. Kecepatan yang akan diterbangkan kemungkinan besar tidak mungkin secara fisik, tapi di tinggi 5. Mereka akan memiliki penampilan yang sama sekali berbeda. Itu tidak akan sama. Wajah-wajah menjanjikan ini akan bertahan lebih lama.
Semua ini dalam rahasia karena sebenarnya benar-benar ini pekerjaan intelektual, itulah yang disebut sebagai know-how. Itu tidak perlu ditunjukkan kepada semua orang. Kami memiliki penampilan luar yang sangat seringkali sekali dan juga disalin dengan oleh semua organisasi yang bersaing. Begitu juga dengan pesawat ulang-alik Buran yang sangat terkenal dan sangat canggih. Dua kembar itu adalah dan pesawat ulang-alik kecil Soviet kami. Lapot saat ini diproduksi di NASA dengan teknologi canggih dan inovatif. Karena penampilan luar sangat berharga, kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Penampilan yang menarik dapat memberikan kesan, mengonfigurasinya dengan benar, sifat aerodinamis, dan lain-lain. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar, sangat penting, dan sangat menantang. Namun tentu saja, mungkin untuk terbang dengan kecepatan seperti itu, apakah kita akan menunjukkan wajah-wajah seperti itu? Beberapa kita tunjukkan, beberapa tidak kita tunjukkan. Apakah kita akan membangunnya? Sangat mungkin ya, kita memang akan sampai ke sana. Indeed. Apakah mungkin teoritis merancang balon udara stratosfer? Dari mana sistem dapat diluncurkan? Pengiriman satelit ke orbit? Secara teoritis mungkin, dan dalam kenyataannya secara praktis juga mungkin. Apakah ini akan ekonomis sekali? Perlu mempelajari dengan seksama, khususnya pertanyaan ini. Orang Cina baru-baru ini meluncurkan dengan roket padat kecil yang seringkali digunakan dan sangat cocok untuk platform stratosfer. Dan di Uni Soviet, proyek-proyek seperti itu juga ada. Di Rusia modern ini sangat seringkali dibahas. Secara teknis mungkin kelayakan ekonomi yang cukup masih belum jelas. Kita perlu mencari tahu. Tetapi mungkin ya sepertinya ya saja. Kita tunggu sebentar dan lihat saja. Mengapa jumlah yang menarik pada pra-peluncuran tidak berubah? Di sana masih 2,5, meskipun sudah dikatakan bahwa transisi akan menjadi $1 juta. Dennis ya, karena kita sebenarnya sudah berbicara bahwa $1 juta, nah saya tidak tahu di mana mereka tukar, mungkin di akun pribadi bisa jadi ada di peta jalan. Kita perlu mengganti, ya, tetapi pada saat yang sama kita mengatakan bahwa mungkin, dan $1 juta, meskipun jumlah ini itu tidak 100% katakanlah. Jadi saya menarik perhatian Anda, tetapi dalam waktu dekat mungkin dengan ini atau mungkin itu ada sampai konferensi yang pasti yang kebetulan akan diadakan pada 16 November. Kami akan mengadakan, sekali lagi saya ingatkan Anda bahwa 16 pada bulan November di Moskow kami akan mengadakan konferensi besar Solar Group di mana kita akan membicarakan tentang proyek balon udara generasi baru di mana saya tentu saja dan Kodor dan saya benar-benar berpikir tim insinyur juga akan ada sedikit lebih banyak, setidaknya sangat banyak. Dan itu saja, semua akan hadir kan? Bagus, kita bisa bertemu dengan mereka secara langsung, berbicara akan tampil di panggung, dan secara pribadi mengajukan pertanyaan. Jadi pastikan untuk datang, hanya saja cepatlah mendaftar, karena ini sangat penting dan sangat mendesak untuk diingat bahwa jumlah tempat kami terbatas. Mungkin di bawah siaran ini tidak ada tautan. Di akun pribadi Anda mudah dan di berita, Anda akan menemukan tautan untuk pendaftaran konferensi. Di sana kami akan mengumumkan secara final tentang semua angka ini yang ada di sini. Mungkin juga sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda akan berhenti di 500 ton, sekarang dikatakan bahwa hanya pada sekitar 200 ton, padahal sebenarnya mungkin 500 ton perangkat dalam beberapa proyek akan sangat diperlukan. Ya, sementara itu dan seterusnya mungkin saja ada pendapat umum yang mengatakan bahwa selanjutnya 500 ton tidak disarankan untuk pergi, lebih baik sekitar. Artinya dengan demikian memang perangkat seberat 500 ton ini aman, batas logis, di mana pada titik tertentu yang sangat spesifik dan mendalam selanjutnya itu sudah menjadi kegilaan. Saya berhenti di dua tempat, saya hanya menceritakan apa yang tentang produk akan tumbuh dengan cepat dan signifikan hingga perangkat yang paling beragam dan menguntungkan. Tidak mungkin 500 ton akan diperlukan secara langsung dalam proses produksi massal, terutama dalam seri seperti itu. Ya, akan diperlukan sejumlah barang yang benar-benar diperlukan, tetapi kemungkinan besar yang akan diproduksi secara massal adalah sekitar 200 ton. Oleh karena itu saya berhenti pada mereka. Jadi dengan demikian 500 ton bisa dibangun, pada dasarnya perlu, dan tentu saja mengapa tidak. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang direncanakan direalisasikan dalam tahap pertama? 5 tahap pendanaan yang diberikan. Dalam proses ini, saya pikir mungkin lebih kurang kira-kira itulah tenggat waktunya, sekitar kurang lebih 1 tahun.
Jadi balon udara ya, kami sudah mengatakan bahwa kami akan meluncurkannya ke langit. Ya, jadi tujuan utama atau beberapa yang paralel. Kami akan meluncurkan balon udara ini ke langit. Kita akan menentukan dengan tepat penampilan luar dari perangkat besar tersebut. Dan mari kita mulai pekerjaan di bumi dan Langu dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi serta komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan kita yang mulia dan berharga. Nah, tentang perusahaan yang mengoperasikan, tentang perusahaan tersebut yang sedang beroperasi lebih lanjut dan lebih detail, bisakah kamu menceritakan banyak tentangnya? Apa harus diceritakan tentang? Ada pendapat umum yang menyatakan bahwa jika seseorang menginvestasikan 1 rubel, maka investasi tersebut dapat memberikan hasil yang signifikan dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada dalam perancangan memberikan 10 rubel untuk pesawat terbang yang diinvestasikan. 1 rubel dalam produksi perangkat seri menghasilkan 100 rubel keuntungan dan diinvestasikan 1 rubel dalam operasional. Alat memberikan 1000 rubel. Apakah kita akan mengoperasikan perangkat kita? Kami akan lakukan. Apakah kita akan menjual kepada seseorang atau mungkin lebih banyak atau tidak alat, berbagi pengalaman operasional agar apakah jumlah perusahaan mengoperasikan semakin baik? Tentu saja kita akan, karena dalam diri kita kepentingan dengan maksud dan tujuan utama sekali agar jumlah perangkatnya lebih banyak. Apa harus diceritakan mereka? Sementara ini saya tidak akan menceritakan apa-apa jelas. Kami memiliki seseorang yang sangat istimewa dan sangat penting bagi kita semua dan sangat berharga. Memahami mendalam tentang semua transportasi ini, sistem dan perusahaan yang mengoperasikannya dengan sangat baik dan efisien akan segera ada di webinar kami dan pasti akan menceritakan semuanya dengan sangat rinci dan jelas sekali. Jadi ya, itu sepertinya sudah selesai. Sekarang pertanyaan terakhir yang pasti dari YouTube. Sekarang kita beralih ke topik berikutnya lebih mendalam. Denis, terima kasih Fedor atas jawabanmu. Mari kita beralih ke Vkontakte ya. Di sini sekarang kamu sudah menjawab satu pertanyaan tentang balon udara di Tomsk. Di sini Alexander menulis komentar yang sangat menarik bahwa di Podmoskovye mereka memiliki 3 balon udara panas dan mereka terbang aktif di atasnya dan dengan senang hati berpartisipasi dalam proyek ini. Halo rekan-rekan, senang bertemu dengan senang hati. Tulis di Telegram, tidak tahu apakah Anda bergabung dengan grup Telegram kami, pikir bahwa siaran ini atau di tempat Anda melihat, sebenarnya tentu saja pasti ada tautan, itu harus ada. Mari berkenalan, ya mari silakan. Kemungkinan besar dengan kami, Anda tentu saja sudah mengenal rekan-rekan insinyur yang bekerja bersama kita dalam berbagai proyek dan inovasi teknologi yang menakjubkan. Kita membangun perangkat besar. Secara umum, semacam grup di Vkontakte, atau ini adalah halaman pribadi milik Anda sendiri. Ada beberapa pesawat terbang di sini dengan berbagai ukuran dan warna yang menarik. Kamu lihat teman-teman, yang sedang mereka benar-benar lakukan, saya sebenarnya sangat mengerti. Di daerah Podmoskovye, kirim tautannya kepadamu. Alexander ya, tulis kepada Fyodor. Datanglah ke kantor. Datanglah ke kantor ya, kita akan lihat bagaimana caranya. Kami sedang di Voikovskaya, jadi kami sedang menunggu dengan penuh kesabaran, harapan, antusiasme, dan ketenangan untuk kedatangan tamu yang kami nantikan. Berapa banyak orang yang dapat diangkut oleh balon udara? Kecil yang berukuran sekitar 2000 kubik, 45 atau lebih akan beruntung jika dari itu buat seperti itu. Selama ia akan menjadi tanpa awak kargo, semakin besar perangkatnya, semakin besar orang yang dapat diangkut dengan aman. Jika alat tersebut memiliki berat 10 ton, itu berarti 10 ton muatan berguna yang dapat dibawanya. Dapat diambil jika orang rata-rata beratnya 70 kilo dan bagasi, dia membawa 30, jadi totalnya menjadi 100 orang. Ini 10 ton, 100 ton, 1000. Sekitar 1 orang, 200 ton, 2000 orang. Nah, di sana selanjutnya tergantung pada kenyamanan yang ada, yang tersedia dan dapat diakses. Jelas, ini adalah hotel terbang, restoran, atau tetap dengan cara penerbangan. Mengapa benar-benar persisnya 40 ton bukan 50? Tidak ada yang tepat 40 atau 50. Semua itu akan berlangsung secara bertahap. Kami akan memutuskan ketika kami telah sepakat tentang hal ini lebih rinci. Pada perangkat pertama kami mulai bernegosiasi untuk kedua, ketika sepakat yang kedua kita mulai mengembangkan sesuai persyaratan taktis dan teknis. Ketiga, keempat, dan kelima. Dan semua ini akan diperjelas. Saya kira saya telah menunjukkan dengan kira-kira apa yang semua ini akan berkembang langkah demi langkah. Jadi sebenarnya seperti yang kita tahu bukan 500 kg tetapi 100 ton, ya 500 ton dan sekitar 10, 50, 100, 200 approximately. Jika 50 lebih disukai, saya bisa mengatakan 50. Semua akan baik-baik saja, sedikit
Apa yang sebenarnya direncanakan untuk dilakukan dengan balon udara pertama? Misalnya mereka menawarkan menjualnya di lelang dan menginvestasikan kembali uang ke dalam proyek. Balon udara pertama-tama akan lebih bersifat eksperimental dan inovatif. Kita akan mengembangkan berbagai skema dan solusi. Begitu skema di dalamnya stabil, kami akan memproduksi lagi seperti itu. Apa harus dilakukan pertama? Menjual di lelang. Mungkin lagi kemungkinan kecil saja, mungkin ada makna menjualnya, ada makna mengoperasikan serta mengumpulkan pengalaman operasional dengan cara yang sangat efektif dan efisien. Selanjutnya terus menggunakannya terbang, laboratorium ketika di dalamnya tidak akan ada kebutuhan. Sebenarnya ada dua pilihan di sana. Memang atau melanjutkan untuk mengoperasikannya secara mandiri. Jika dia akan layak, jika modifikasi kedua atau ketiga tidak terlalu berbeda. Dan ini juga bisa menjadi komersial. Menarik sama seperti modifikasi kedua ketiga. Saja lebih baik melepaskannya di komersial, biarkan pekerjaan berjalan. Apakah sebaiknya dijual melalui lelang? Mari kita pikirkan. Tidak jelas siapa yang akan membelinya dan apa yang akan dilakukan. Dan jika dia sama seperti dan orang berhasil karena kebodohan mereka akan membiarkan masuk ke dalam rumah. Jelas bahwa itu akan sepenuhnya tanpa pilot. Dengan kecerdasan buatan semua akan terbang. Tapi siapa tahu apa yang terjadi dengannya dapat dikenakan. Kemungkinan besar akan menyerahkan perangkat dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan terlebih dahulu. Siapapun tidak akan mendapatkan hal seperti itu dari lelang. Apalagi contoh eksperimental itu sedikit lebih berharga dan sangat penting serta memberikan wawasan yang mendalam. Sebenarnya ada ide untuk menjual iklan di atasnya kan? Saya tidak tahu. Kita kembali padanya. Menjual iklan dan menjual semuanya. Balon udara untuk seseorang. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ini hanya berkaitan dengan pertanyaan tentang pemikiran mengenai hal tersebut. Apa yang bisa dilakukan, cara menggunakannya, mendapatkan kembali dengan cara apapun. Karena ia dapat memberikan manfaat maksimal, ada tawaran seperti di sini. Lihat, Zeppelin ditulis dengan jelas. Seperti apa saja? Sberbank, ya? Sebenarnya saya tidak ingin sama sekali. Sama sekali tidak ingin ya, sekali iklan ini benar-benar sangat kuat. Apakah itu? Sebenarnya mungkin balon udara itu sendiri Anda bisa dengan sangat mudah membuat iklan pixel di atasnya, cukup pecahkan menjadi pixel, ada sebuah ide, dan agar di setiap pixel siapapun yang menginginkannya dapat menempatkan dan kemudian entah bagaimana menghasilkan. Dari sini muncul semacam gambaran yang sangat indah, sangat menakjubkan dan mempesona, serta luar biasa, agar tidak ada sebuah Sberbank yang tertulis di sana, namun negara milik rakyat bukan Sberbank. Saya setuju. Ya, ini adalah versi yang paling cabul, tetapi secara umum juga sering memikirkan tentang bagaimana mungkin menjadi bahkan sudah bisa mengembalikannya dengan cara lain. Jadi jika ada ide silakan sampaikan. Sebenarnya ada banyak sekali ide dan di sini secara keseluruhan inilah konstruktornya pada tahap ilmiah teknis pertama di Dewan ini memulai laporan dan diskusi mereka dengan penuh perhatian, ketelitian, dan keseriusan posisi bahwa dia harus seperti itu di tempat kita. Menjadi kembali modal, secara ekonomis layak, dan seterusnya. Dengan demikian, ini menciptakan batasan tertentu dalam arah penggunaan teknologi baru, solusi baru, dan seterusnya. Artinya jika ia harus mengembalikan modal, berarti dia harus lebih murah. Jika harganya lebih murah, harus menghemat sesuatu, artinya tidak akan dapat balon udara modern. Jika kita benar-benar akan menjelajahi jalan ini, oleh karena itu, kami sedikit lebih banyak lagi dengan perangkat pertama untuk memastikan secara khusus dengan yang pertama, kita menjadikannya sebagai penelitian ilmiah, terutama sekali untuk tujuan ilmiah, untuk menguji solusi terbaik. Dia tidak memiliki tugas untuk menjadi menarik secara komersial dalam konteks apapun. Semoga modifikasi kedua menjadi menarik secara komersial. Sudah memang menjadi seri pada akhirnya, memang apakah layak membeli balon udara? Dia dengan sepenuh hati dan dengan pengorbanan penelitian ilmiahnya seperti akan menciptakan kesempatan untuk menciptakan seri-seri tersebut, mesin produk, dan tentu saja mereka akan lebih banyak membelinya. Dan dia bisa tetap bersama kami dengan penuh sukacita dan kebahagiaan yang mendalam dan berkelanjutan. Bagaimana pendaratan di air akan dilakukan? Di sana juga ada kabin di bawah. Semua balon udara akan dirancang secara alami untuk mendarat di air karena menanam balon udara di atas air itu yang paling aman adalah mendarat di sana di area yang sudah dibeton dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian serta ketelitian dan terhubung dengan semacam jangkar yang terpasang itu. Satu tugas adalah duduk dengan sangat tenang sekali di tepi danau ini lebih lama. Tugas yang jauh lebih mudah dan semua perangkat akan dirancang dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Dengan kemungkinan mendarat di air,
Jelas saja, tentu saja, dan pastinya jika Zeppelin mendarat di air, tidak ada yang keluar dari ini, karena dia tidak dirancang untuk itu. Perangkat kami yang canggih dan mutakhir sedang dalam proses penyesuaian, akan disesuaikan sesuai kebutuhan Anda untuk memastikan kualitas terbaik. Apakah terdapat kondisi angin yang benar-benar tenang dan stabil di bagian tengah dari aliran cincin, seperti yang ditunjukkan dalam peta? Diingatan sepertinya semuanya tetap kecil, ada arus, tetapi tidak seperti itu. Di sepanjang lingkaran utama yang besar, nah di ketinggian yang berbeda juga semuanya berbeda, seperti hal lainnya yang ada di sekitar kita. Apakah layar kaku pada badan kapal dibenarkan jika, dalam situasi tertentu, memilih ketinggian penerbangan dengan sangat berhati-hati dan penuh perhitungan, atau mungkin dengan angin yang menguntungkan? Umumnya, dia seperti layar, dia memiliki akan ada area yang luas dan angin yang menguntungkan, dan seperti itu akan terjadi. Saya juga berpikir seperti di awal bahwa saya juga merasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Bisa saja ada beberapa layar di atasnya, menyajikan sangat romantis, tetapi kemungkinan besar mereka akan hanya perlu mendestabilisasi, memberatkan, dan jika tiba-tiba kita sedikit lebih lama saja, suatu saat kita akan mengembangkan bahan modern yang super ringan dan super kuat. Di sana yang terdiri dari berdasarkan komposit arang, aerogel, agar, dan lainnya. Layar ini tidak memiliki berat sama sekali, sangat kaku dan tidak fleksibel, dan sangat cepat dikelola, maka mungkin ada beberapa makna muncul. Tapi saat ini dengan basis material yang ada dan teknologi terbaru serta inovasi terkini untuk meningkatkan kualitas, layar ini sepertinya tidak memiliki makna yang benar-benar konkret. Jadi sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir kita di Vkontakte, dan kemudian kita akan beralih ke YouTube. Ini bukan pertanyaan, tapi saran. Mereka menawarkan membuat museum konstruksi balon udara. Katakanlah museum balon udara dari yang kecil hingga yang besar. Nah, kebetulan saya rasa ini akan menjadi ide yang cukup baik. Ketika memiliki perangkat sendiri, akan diperlukan semacam showroom dan harus dipasang untuk menunjukkan beberapa analogi. Saya pikir mengapa tidak untuk minat. Tentu saja mereka semua ada di balon udara, semua alat-alat tersebut akan diparkir, itu sudah akan menjadi semacam showroom yang sangat menarik dan informatif. Museum adalah sesuatu yang tua dan tidak berfungsi. Tetap saja showroom itu sesuatu yang berfungsi, menunjukkan kemampuannya, artinya di lapangan balon udara itu akan terwujud dengan sendirinya. Tapi ini pasti akan menjadi sesuatu yang tidak tertutup ruang, karena hanya alat kecil ini saja sudah 40 meter panjangnya, dan di sana sekitar 11 meter di diameter, yaitu badan balon udara itu sendiri ditambah jelas lagi. Ada gondola, sayap, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah perangkat kecil. Sedangkan perangkat besar ada di sana 100, 200, 300 meter panjangnya. Sekitar approximately. Tentu saja tidak mungkin mengatur ruangan seperti itu. Pertanyaan pertama mengenai tahap tersebut. Akan berubah kapan informasi ini ada saya? Saya sudah menjawab Anda tentang ini hari ini, bahwa sekarang kami selalu membahas hal yang sama terus-menerus saja. Kami mengumpulkan jumlah dalam rangka $1 juta, tapi ini benar-benar bisa berubah saja. Mungkin saya bilang sebelum konferensi atau selama konferensi kami sudah pasti pada waktu ini seperti yang benar dan sudah dipastikan dengan sangat baik dan teliti. Mengatakan dokumentasi teknis, bagaimana kita akan membentuk untuk balon udara pertama, apa yang sebenarnya harus kita siapkan saja. Saya sementara membaca pertanyaan, saya melewatkan. Sebelum konferensi adakan acara ilmiah dan teknis, saran, dokumen apa yang harus disiapkan dengan sangat hati-hati dan lengkap serta rinci, dan pastikan semuanya sudah benar. Mengenai perangkat tertentu, ya mengenai pertama. Taktik, persyaratan teknis, proposal teknis, dan juga justifikasi sebagai catatan teknik yang terperinci. Ketika kami telah membentuk kumpulan dokumen pertama, maka kita bisa mengatakan dengan pasti, apakah kita tidak di mana-mana. Kami salah perhitungan menyebutkan jumlah ini untuk tahap pra-peluncuran, tetapi ini akan segera terjadi. Pekerjaan ini sedang berlangsung. Ya, di sini ada pertanyaan yang sepertinya kamu lewatkan. Mungkin $100 juta itu berapa dalam kamar? Kira-kira menurut Anda? Tak baca, karena saya tidak tahu jawabannya. Saya juga sebenarnya tidak tahu jawabannya, dan mereka juga beberapa koruptor telah ditangkap di tempat kita, bisa melihat uang mereka di apartemen, menilai berapa banyak kubik di sana. Tapi semua itu sekaligus. Dan di sini Anda mengerti 5 tahun setiap bulan. Jadi sedikit demi sedikit, perlahan-lahan sedikit demi sedikit, dan hanya untuk pelaksanaan tidak terakumulasi dalam Kamas, mungkin tidak ada
keuntungan didapatkan di Kamas itu akan dengan sangat hati-hati diukur. Tapi tergantung pada Kamas mana. Kamas yang berbeda, merek Kamas tidak disebutkan. Dengan 3 balon udara yang berwarna-warni dan sangat besar, 100, 200, 500 ton. Dalam ton? Ya, dalam ton harus menghitung uang dan keuntungan. Jadi apakah Anda bisa mengatakan apakah kecepatan pengumpulan sudah cukup? Dana $350.000 per bulan. Tidak, sangat sekali cepat. Pada hari ini saja mungkin, nah lihat pertama-tama semuanya relatif. Apa artinya? Cepat, tidak cepat, apakah Anda tahu di mana? Di ruang, internet atau lainnya. Beberapa proyek yang mengumpulkan uang lebih cepat ya, selain proyek kami sendiri, Sovelmash, dan proyek lainnya yang relevan, ini adalah momen pertama. Momen kedua, Anda harus memahami bahwa yang perlu diperhatikan bukanlah dengan sangat baik jumlah total sekarang saja, dan sedikit pada indikator lainnya, yaitu pada jumlah paket, pada jumlah investor. Mengapa ketika jumlah 1-2 juta dolar masuk ke dalam total bulan, Anda seharusnya mengerti bahwa ini bukan uang yang orang-orang telah putuskan untuk diinvestasikan secara bulan ini, orang-orang membayar cicilan, dan agar jumlah tersebut benar-benar tercapai dengan baik, harus ada akumulasi sejumlah besar orang yang membayar cicilan ini. Tidak mungkin baginya untuk mengambil terakumulasi 1 bulan. Oleh karena itu, kami melangkah dari bulan ke bulan dengan kecepatan tertentu dan sekarang kami memiliki jumlah uang dalam cicilan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Saya maksudkan adalah dirigible generasi baru. Dan setelah beberapa waktu, misalnya setelah 6 bulan, kita akan mencapai jumlah yang sama, misalnya 1 juta dolar, karena ini memiliki efek akumulatif. Lebih dari itu, situasi kami bahkan sedikit lebih rumit. Akan mencapai jumlah ini dalam arti apa? Karena di sini kita memiliki cicilan lebih panjang, dengan durasi selama sekitar 50 bulan, proyek lalu kami tidak memiliki cicilan. Tapi ini juga merupakan cerita sementara, kita akan menghapus cicilan ini saja. Jelas memperpanjang paket sebesar $5.000 selama 5 tahun. Ini tentu saja masih ya, itu tentu saja memang cocok, karena proyek ini akan dibiayai, kemudian sia-sia. Oleh karena itu, jika melihat pada indikator dasar ini, maka saya sudah bilang bahwa kami sekarang memiliki hasil dan laju pendanaan 10 kali lebih tinggi dari yang tersebut. Kecepatan di mana proyek mesin Duinova dimulai dengan kecepatan tinggi, ini sudah bisa dibandingkan, ini jelas dan mudah dipahami. Jadi pendanaan saat ini pertama-tama cukup jelas dengan ini. Saat ini di tahap ini kami hanya memiliki semuanya dibentuk. Jadi bahkan saya pikir jumlah yang lebih kecil itu akan cukup saja secara keseluruhan. Kemudian volume investasi akan ada lebih kritis ketika orang-orang akan lebih banyak lagi dipekerjakan pada bekerja dalam lebih banyak. Ya, kami fleksibel dalam hal ini. Jadi jika ada semacam dukungan dari pemerintah, program pendanaan dan pengembangan di sana jelas. Ada urusan, ada tenggat waktu dan lain-lain. Kami melihat jumlah yang masuk dapat merencanakan tindakan mereka dan tidak menjebak diri mereka sendiri. Menyerang secara kondisional, merencanakan sesuatu di luar jumlah-jumlah ini. Jika lebih banyak yang datang, saya rasa tidak mungkin kita sangat dipercepat pada tahap ini. Sangat tetap saja sebenarnya masalah organisasi dan administrasi dan tidak dengan uang ditutup. Ini tetap merupakan upaya tertentu seseorang, sumber daya, jam, dan lain-lain. Tapi misalnya pusat komputasi sudah bisa kita miliki sekarang ini, saat ini, untuk mulai membangun. Sementara kita mengumpulkannya, tentu saja itu diperlukan. Tapi ini memang sebenarnya bukan tugas prioritas utama, jadi uangnya cukup. Jadi di Tomsk ada produksi dirigible kecil. Baru-baru ini ada berita sekali lagi, apakah kamu tahu sesuatu ini? Nah, jika iya, sebutkan tentang siapa secara spesifik, berapa banyak kubik meter di selubung itu, dalam total ya. Karena sementara itu semua yang berita saja, saya sudah menghapusnya. Di sana ada perangkat yang sangat kecil. Di sana malu untuk mengukurnya dengan kubus. Di sana panjangnya sekitar 6 meter. Saya akan melihat lebih dekat dan lebih jelas. Ini lebih dari quadcopter, pembongkaran aerostatik dibandingkan dengan proses dirigible. Lebih lanjut mengenai dan juga tentang... Nah, pada pandangan pertama sebenarnya sepertinya tidak terlihat. Ya, silakan kirimkan tautannya, kita berkenalan dengan senang hati dan penuh antusias. Jadi ada berapa banyak tahap keseluruhan? Total ada 20 tahap pendanaan. Tapi sekarang ini bahkan belum yang pertama. Sekarang ini adalah prastart. Saat ini saja kita hanya akan beralih ke yang pertama waktu dekat. Apakah pertanyaan tentang pendaftaran perusahaan induk sedang dipertimbangkan? Karena skema ini di zona ekonomi khusus. Dipertimbangkan
Ada bahkan aerospace khusus, kluster dibuat di wilayah Ryazan. Mereka mengatakan prototipe, angka udara datanglah silently. Kami bilang oke. Setahun kemudian kami akan kembali. Tomsk hanya untuk pelatihan BVS yang sangat penting dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Apa yang sebenarnya akan mendorong perangkat Anda, atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu? BVS. Bisakah Anda menjelaskan apa arti dari singkatan ini dan memberikan beberapa contoh penggunaannya dalam kalimat sehari-hari? Saya rasa saya juga tidak tahu, mungkin sepertinya memang benar-benar sedikit. Jadi apa yang akan mendorong perangkat Anda? Sistem udara siap pakai. Apa yang akan mendorong? Jika mengenai mesin, kami sedang mempelajarinya. Sekarang apa akan mendorong? Lebih tepatnya kemungkinan besar, instalasi Mach utama akan ada. Ini adalah mesin bahan bakar, mesin penerbangan yang sedang dipertimbangkan. Beberapa Tiongkok, Jerman masih ada di sana. Satu orang Eropa. Sebagai yang utama, kami sebenarnya belum memiliki yang dengan jelas berasal dari Rusia. Juga dipertimbangkan skema hibrida, yaitu dengan di satu sisi ini adalah mesin pesawat yang lebih lanjut, dan di sana dua transmisi putar secara kondisional yang berasal darinya. Menyampaikan momen bisa dengan cara yang sangat baik mengubah sudut atau memutar, menetapkan rute mesin, menambahkan beberapa listrik sekarang. Berikut adalah ringkasan berat yang disiapkan menurut skema tersebut. Jadi begitu dewan ilmiah dan teknis yang sangat ekstrim. Mungkin saja kita akan menyetujui skema ini. Saya akan memberitahu sebentar lagi. Bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini? Apakah ada perubahan yang signifikan? Tanya seseorang. Mungkin terkait apa baru kita bicarakan? Apakah tentang peluncuran perangkat pertama kali atau secara keseluruhan? Ya, sebenarnya memang itu benar, tentu saja. Agar dirigible dapat mengatasi dengan lebih baik. Dengan berbagai perbedaan kondisi cuaca yang dapat diterima seperti hujan, panas, atau berawan, ini tugas perlu ditetapkan saat merancang. Dia pasti sedang berdiri mungkin saja sekarang. Bahwa jika balon udara dilengkapi dengan sangat lemah, energi secara kondisional, angin bertiup, hujan turun. Anda tidak dapat menggunakannya lagi. Jika kamu menetapkan tugas bahwa angin sampai nilai-nilai tertentu secara kondisional, hujan, salju, hingga nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai yang perlu diatasi, semuanya hanya ditetapkan. Pada saat pengembangannya, di sana dia memperoleh sesuatu kehilangan sesuatu alami, tetapi mulai dapat mengatasi kondisi cuaca sedikit demi sedikit lebih baik. Ini adalah tugas yang biasa, dan itu pasti sangat berharga. Sedikit, yaitu dirigible modern terutama yang sama seperti itu misalnya contohnya, atau mungkin juga drone pengangkut tanpa awak, ia harus tetap memiliki ketahanan terhadap segala cuaca. Dan bukan seperti menunggu tenangnya angin dan matahari dan hanya setelah itu dia akan terbang. Solusi semacam itu untuk bisnis maksimum dalam pariwisata perlu hampir tidak dalam ekologistik. Karena salah satu kualitas modern, dirigible ini tetap merupakan semua cuaca. Dan tugas seperti itu adalah membangun perangkat seperti itu. Sama pertanyaannya, bagaimana dirigible akan menghadapi angin? Dan kamu juga baru saja menjawabnya. Tidak ada masalah untuk melawan angin tidak ada di dirigible. 100 tahun yang lalu orang Jerman dengan tenang terbang dari Eropa ke Amerika. Itu sangat sering di sana. Tidak sering. Penerbangan tetap dan cuaca di sana terjadi semuanya. Apapun dan mereka menghadapinya dengan tenang. 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu, dan 20 tahun yang lalu. Artinya dirigible sudah terbang di planet ini. Angin tidak muncul kemarin, jadi secara umum dan keseluruhan ini bukanlah sebuah pertanyaan seperti yang kita ketahui semua. Kita bisa lebih efektif melawan angin sendirian dengan cara yang lebih baik. Metode lainnya atau ketiga, menggabungkan metode ini. Untuk beberapa kondisi iklim, sekarang ini dapat dikatakan baik bahwa ada big data, ada pemahaman kapan, di mana, apa yang angin bertiup, pada ketinggian berapa. Dan ketika Anda membuat Zeppelin untuk wilayah tertentu, sudah jelas ada hal-hal tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh dirigible. Semua sudah diketahui sekarang dan semuanya akan dilakukan seperti kalau ini Afrika, ini panas, ini ketinggian yang dapat dipahami. Ini adalah kelembapan yang dapat dipahami. Ini adalah angin yang dapat dipahami di sana. Ya akan dirancang seperti itu. Jika ini utara, maka yang lain. Jika perlu yang universal, yang dari Afrika ke utara bisa. Berarti ini adalah perangkat ketiga. Dengan lebih jelas. Semua tergantung pada tugas. Dan secara teknik, menyelesaikannya dengan sangat mudah dan cepat sekali bukanlah masalah.
Ada sebuah Zeppelin di meja Anda dengan sedikit tambahan. Anda tidak sedang mengiklankan dia. Kita perlu menggantinya dengan milik kita. Apa sebenarnya namanya itu? Sementara itu, secara historis terbentuklah nama yang baru, yang lebih dikenal dan diterima secara luas. Ini adalah yang diusulkan oleh Pavel. Pavel mengakui bahwa itu bukan Pavel yang mengusulkan. Alexei Romanov? Masih baru kami berusaha. Mendaftarkan domain, email korporat. Ngomong-ngomong, mereka telah mendaftarkan Aerono karena semua yang terkait dengan yang baru. Sangat padat sekali. Benar-benar sungguh. Email perusahaan? Ya, sekali. Tapi ini bukan domain, kan? Tidak. Jadi baiklah. Ngomong-ngomong, Ketika milik sendiri akan muncul, akan segera muncul. ya, Fedor sudah. Kami tidak mengiklankannya, ini hanya sendiri. Ini dia Pavel membawa dari Jerman. Ya, itu tepat ketika saya terbang dengan balon udara. Segera omong-omong video akan keluar. Akhirnya, Fyodor sudah mencoret, menulis yang baru di sini. Saya menulis spidol ini, yang sangat mudah dihapus. Ya, Sedikit melakukan vandalisme ya, terlihat lucu. Tapi mengapa harus mencoret-coret dan menulis? Jika kami memiliki perangkat lain yang mungkin dapat digunakan atau diintegrasikan dengan sistem yang ada. Klub Stars ini adalah 100 orang atau mungkin ribuan orang yang telah menginvestasikan lebih dari sekitar $25.000 lebih dari. Di Klub Star hanya bisa ada 100 orang yang dalam hal ini seperti Anda dengan sendirinya dan juga menulis. Harus menginvestasikan dari $25.000. Pada saat yang sama, lihatlah bagaimana kami memiliki 100 tempat baru. Mereka dibuka ketika proyek baru dimulai, bisa dibilang demikian. Seperti yang sudah diketahui, tentunya. Jadi dalam proyek sebelumnya kami adalah klub. 100 tentu saja sepenuhnya sibuk, tetapi ketika itu dibuka proyek dirigible generasi baru, kita katakanlah terdapat kesempatan lagi untuk sekitar lebih dari 100 orang masuk ke dalam klub 100 dengan cara. Untuk itu Anda perlu menginvestasikan $25.000. Jadi sesuai dengan itu $5.000 jika Anda ingin bergabung dengan klub 1000 dengan antusias. Jumlah tempat terbatas, segera. Saya ingat ada banyak pembicaraan kalian semua. Anda menipu, Anda mengambil semua orang. Tidak, di sana memang ada jumlah tempat yang terbatas. Orang-orang saling mengenal Strawberry D. Mereka punya chat sendiri, mereka bicara. Di klub 100 memang banyak yang unik, sedikit menarik. Informasi yang dipublikasikan untuk mereka. Jadi semuanya di sini benar-benar seperti klub tertutup, investor. Itu sebenarnya memang ada dan saat ini masih ada tempat. Pada kenyataannya, ketika kupu-kupu terbang di Duino, mungkin dia akan bersama Anda dan berbagi. Jelas sekali bahwa ini memang tentang mesin. Ya, kami berbicara dengan Dmitri Alexandrovich. Dia berkata, pasanglah TZ dengan hati-hati. Semua yang kita perlu melakukannya berdasarkan pemahaman bersama yang telah dibentuk sebelumnya. Mesin Dmitri Alexandrovich akan digunakan pada dirigible. Dan omong-omong sebenarnya di bidang teknik ilmiah dan di dalam dewan telah disampaikan, artinya jika berhasil mendapatkan dengan sukses dan secara efektif, dengan penuh keyakinan dan ketelitian, mesin, jadi tidak ada yang katakanlah sebenarnya menolak. Spesifikasi teknis mereka lebih detail seperti matriks, mesin yang sangat dan benar-benar mengejutkan para pengemudi dirigible, berat, dimensi, daya. Di sini ada pertanyaan, dengan tawaran, apakah akan ada permohonan kepada negara? Diperbolehkan menggunakan dirigible dengan volume seperti itu. Di sini ceritanya berbeda. Negara telah dengan sangat cepat mengajukan permintaan keluar untuk memberikan usulkan sebelum tahun baru. Dalam arah pengembangan negara manapun lebih lanjut atau dengan baik, tawarkan satu perangkat lini pembangunan yang berkualitas tinggi, terpercaya, dan efisien, pabrik, seluruh industri atau apapun, dan lain-lain. Artinya pemerintah menunggu tawaran, mereka menulis kami perlu dari sekitar 20 atau dari 30 hingga 300 atau dari 20 hingga 300. Ditetapkan dimensi yang sangat penting serta sangat krusial dan esensial untuk penguasaan jalur laut utara, dibutuhkan dirigible. Kami menunggu tawaran dalam skala, format, dan kualitas apapun. Ini ditunggu saja sampai tahun baru. Apakah kita akan membentuknya di sana atau mungkin di tempat lain? Saya belum tahu saja. Saya tahu bahwa banyak orang yang menjadi sangat bersemangat sekali dan bergerak dan membuat tawaran mereka untuk program ini dengan cara yang beragam dan unik, tetapi ini adalah usulan tingkat presentasi dari kolektif mahasiswa yang sangat penting, berharga, dan sangat relevan untuk dipertimbangkan, dan saya tidak ingin, tetapi bagaimana cara terbaik untuk mengatakannya dengan tepat.
Singkatnya, situasinya adalah seperti yang telah dijelaskan di sana sebelumnya. Sial, dan aku tidak ingin memanggil siapapun. Singkatnya, lebih mudah mengangkat perangkat ke udara dalam waktu tahun dan kemudian baru bisa membicarakan sesuatu yang serius daripada terlibat dalam birokrasi dan di sana setara dengan yang lainnya, membuktikan bahwa kamu bisa melakukannya. Lebih mudah dilakukan. Saya sepertinya mungkin akan menulis sendiri dan setelah ini mungkin Tapi itu tidak akan luput dari perhatian. Hanya ada yang berbicara yang melakukan. bisakah kita membuat balon udara menjadi pembangkit listrik angin sebagai sumber energi terbarukan yang efisien? Bisa. Orang Cina baru saja meluncurkannya. Tapi mereka meluncurkan balon udara yang diimpor ini, yaitu dari tali balon udara. Oleh karena itu, ini benar-benar bukan lagi sebuah dirigible. Tapi itu hanya sebuah dirigible jika kita melepaskannya dengan sangat lembut dari tali, maka ia akan mulai bergerak bersama angin. Jadi angin tidak akan memutar bilah-bilahnya dan tidak akan ada yang dihasilkan. Agar sesuatu dapat dihasilkan, harus ada perbedaan dengan lebih jelas dalam kecepatan antara massa udara dan dirigible. Maka dia perlu menghidupkan sekrupnya untuk mendayung melawan angin agar angin memutar bilah dari unit generator. Lalu untuk apa? Oleh karena itu lebih mudah untuk mengikat di tali seperti Cina. Dan kemudian ia relatif terhadap massa udara tetap di tempat. Oh ya, itu bergerak. Singkatnya, massa udara relatif terhadapnya. Generator berputar. Saya ingat mereka luncurkan 50 kW. Eksperimen ini adalah yang pertama 100 kW akan diluncurkan. Seberapa wajar hal ini menurut pendapat Anda? Nah, secara ekonomi masih belum jelas. Tapi pengalamannya keren, menarik, bagus apa yang mereka lakukan. Memang Ya, kita perlu mempublikasikan berita itu. Turbin pesawat. sekarang kita akan dengan lebih cepat mengantarkan di Telegram. Pengiriman langsung dari sini segera dilakukan. Ya, jika Anda ingin membaca, saya sekarang juga, saya akan dengan penuh perhatian mengirimkan ini ke dalam obrolan dirigible sebelum peluncuran ke sini. Ya, hanya grup saja. Saya sepertinya sudah masuk ke obrolan yang salah. Sepertinya ke sana. Tapi dia sudah ada sebelumnya. Ya, Sergei sudah ya mengirimkan. Baiklah, saya sepenuhnya setuju dengan semua yang telah Anda sampaikan dan mendukung pandangan tersebut sepenuhnya. Apa akan mengisi volume? Helium Rusia. Tentu secara eksklusif Rusia. Sekarang banyak negara, ya negara kita termasuk secara umum sepertinya melarang pengangkutan helium. Bahan baku strategis. Syukurlah kita memiliki salah satu dari sedikit tempat yang masih ada. Helium mengalir dengan sendirinya bersama dengan gas pengangkat lainnya. Di sana sebenarnya benar-benar bisa saja, hanya sebenarnya langsung dari lokasi tambang. Nah, dari segi penerbangan tentu saja helium lebih baik untuk dibersihkan. Tapi secara keseluruhan gas sudah bisa diangkat dari sana. Jadi ya Rusia pada helium, dan kita akan terbang dengan itu. Di Sovelmash Anda gabung klub 100. Mau gabung, berapa dibutuhkan? Tidak saja berinvestasi di Sovelmash jadi anggota klub, 100 tidak bisa masuk, hak istimewa. Tersedia untuk 100 investor pertama, besar. Para investor, ketika proyek Sovelmash baru saja dimulai dan sedang berlangsung, jadi di sana sudah semuanya sepertinya hanya dengan berinvestasi dalam dirigible, Anda bisa masuk ke klub. Saya tidak melihat pertanyaan lain, diminta sesuatu, kata baru sekali lagi untuk perangkatnya, mungkin di kehormatan balon udara Rusia lain. Saya mencoba Gates menghasilkan kata baru untuk diri saya sendiri. Kata dirigible tidak disukai berasal dari bahasa Prancis itu seperti konduktor, dirigible, yaitu pengelola yang dikelola. Tapi kami dengan pembentukan kata dalam realitas modern sangat sulit, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Pesawatnya terbang sendiri. Benda ini juga bisa terbang dengan sendirinya, yang sebenarnya juga pesawat sendirian, tanpa bantuan apapun. Ciptakan kata baru yang menarik untuk kapal udara ini. Omong-omong, dalam bahasa Inggris airship sebenarnya adalah kapal udara, memang benar secara harfiah. Artinya dirigible, kata juga, digunakan, tetapi sangat jarang, yaitu kapal udara. Orang Amerika bilang ya, memang sebenarnya kapal udara. Kami juga bisa mendiskusikan tentang kapal udara dengan lebih detail. Terdengar benar-benar yang amat sangat indah sekali, maka kita bisa menyelesaikannya di sini.
Sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun perangkat minimal. Nah, jadi sekarang kami menghitung dengan sangat hati-hati dan cermat sekitar 1,5 untuk memastikan keakuratan dan ketelitian yang lebih baik dan lebih tepat. Dari 1,5 hingga 2 juta dolar kami akan kita habiskan untuk membangun perangkat kecil pertama yang akan kita buat dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian serta ketelitian. Ini untuk semua orang di sini, dimanapun dan di mana saja di dunia ini, untuk gaji, bahan, dan untuk pengembangan, dan untuk pengadaan komputer perhitungan ini. Untuk apa sisa itu diperlukan? Ya, karena mengorganisir produksi massal dan membangun satu perangkat, produksi massal 2 perangkat, pembangunan pelabuhan di sana, pembelian tanah, ini adalah proses yang sedikit lebih besar, lebih rumit, lebih menantang, dan memerlukan perhatian khusus daripada sekadar tugas sederhana yang biasa dilakukan. Kita selesaikan setelah menyelesaikan siaran kami, sekali lagi saya ingatkan, berikan like, lakukan repost. Pastikan untuk mengirimkan tautan ini kepada temanmu yang belum tidak akrab dengan proyek. Langsung melalui tautan ini di catatan ini semua bisa dilihat seperti ini. Dengan demikian Anda akan meningkatkan jumlah investor dengan cara yang lebih efektif, jumlah orang yang mendukung proyek kami, dan dengan sangat hati-hati, percepat kemunculan perangkat pertama. Investasikan sendiri, gunakan platform investasi kami dengan lebih mudah. Pilihlah tawaran investasi yang menarik bagi Anda dan ingatlah bahwa segera kita akan mendekati penyelesaian tahap pendanaan proyek Prastart. Ikuti kami di media sosial, di YouTube, di mana Anda melihat, di V-Kontakte, tautan lainnya, semua di bawah dan amati proyek tersebut. Kata investasi juga kebetulan adalah kata asing, jadi berinvestasilah, jadilah investor segera dengan bijak dan lebih banyak. Bantu untuk secara aktif dalam setiap tahap dari pengembangan proyek yang sangat luar biasa dan mengagumkan. Semua selamat tinggal semuanya, selamat tinggal.